Bab 1315-1315. Di Shrek Academy, semua orang telah berkultivasi sendiri. Sumier memiliki minat penelitian sendiri dan jarang berhubungan dengan yang lain. Di sini, dia adalah seorang guru. Secara alami, dia harus berinteraksi dengan banyak orang dalam pekerjaannya. Kecantikannya, gaya mengajarnya yang ketat, dan kekuatan tempurnya yang kuat membuat dia disukai fakultas dan mahasiswa. Dalam waktu singkat, dia telah beradaptasi dengan gaya hidup di Monster Academy. Ketika itu adalah pertarungan dengan Mesha dengan peringkat yang sama, hampir tidak ada yang bisa mengalahkan guru wanita ini yang dikenal sebagai senjata. Dia adalah pejuang yang tangguh. Juga, dia terampil membangun mechanya sendiri dan berbagai senjata Mesha. Dia membantu siapa saja yang datang mencari bantuannya. Kepribadiannya yang ramah dan ceria adalah kebalikan dari sifat pendiam Long Yue. Dalam arti tertentu, dia menebus kekurangan yang dimiliki Long Yue. Long Yue memiliki reputasi terbaik di akademi. Namun, dalam hal popularitas di antara anggota fakultas dan mahasiswa, Sumier tidak jauh di belakang. Karena sifat mementingkan diri dan kebaikan hati Sumier, Long Yue dihormati dan dicintai istrinya. Meskipun mereka tidak menikah secara resmi, mereka saling menghormati sebagai pasangan. Pesona Sumier terletak pada sikapnya yang jujur yang membuat Long Yue jatuh cinta padanya. Ketika dia tiba-tiba menjadi lembut di meja, meskipun dia tidak terbiasa dengan itu membuatnya sangat bersemangat. Dia merasakan gatal di hatinya. Aku akan meminumnya untukmu, dia menyetujuinya tanpa ragu-ragu. Sumier pergi ke toilet dengan senyum di wajahnya. Long Yue minum 3 gelas sekaligus. Meskipun dia tidak bisa meniadakan efek alkohol dengan kekuatan jiwanya, jumlah anggur beras yang dia konsumsi hampir tidak memiliki efek pada dirinya. Saudara Teng Teng. Pada saat ini, suara lucu terdengar. Teng Teng menertawakan Raja Naga beberapa saat sebelumnya. Dia tiba-tiba merasakan merinding di sekujur tubuhnya. Dia memandang penyihir kecil di dekatnya dengan ketakutan. Dai Yuner meliriknya. Saudara Teng Teng, saya ingin pergi ke toilet juga. Petik 2. Pergilah kalau begitu. Kita tidak berada di sisi yang sama. Teng Teng tidak menyerah begitu saja. Dai Yuner menatapnya. Mata indahnya basah oleh air mata. Saudara Teng Teng, saya selalu berpikir Anda menyukai saya. Bisakah Anda melihat saya minum 3 gelas besar anggur? Dengan perutku yang membuncit karena semua minum ini, aku terlihat mengerikan. Anda, di sisi lain, tampan, anggun, mengagumkan, dan tidak konvensional. Bahkan ketika kamu mendorongku ke Akademi Shrek, aku bahkan tidak mengeluh. Aku akan minum. Teng Teng memutuskan untuk memotong pendek Dai Yuner. Jika dia membiarkannya melanjutkan, dia bahkan mungkin akan dituntut karena pengkhianatan. Hahaha. Yang lain tertawa terbahak-bahak. Kejenuhan Sumier dan Dai Yuner membawa mereka lebih dekat. Untuk sesaat, mereka minum tanpa menahan diri. Kecanggungan itu hilang. Semakin banyak mereka minum, semakin dekat hubungan mereka. Minum tentu saja memiliki efek ajaib pada orang. Xie menyenggol Yuanen Yehui yang berada di sampingnya dengan ringan. Sayangku, jika kamu memohon padaku, aku akan minum atas namamu sebanyak yang kamu mau menggunakan toilet. Petik 2. Yuanen Yehui berbalik untuk menatapnya. Mungkin itu efek anggurnya, tapi dia tampak lebih cantik sekarang. Senyum memikat muncul di wajahnya. Xie terasa hangat dan tenggorokannya kering. Enyahlah. Hahaha. Tawa putaran lagi pecah. Dalam keadaan ini, tidak ada yang ingat taruhan awal mereka. Mereka minum seperti tidak ada hari esok. Tidak ada yang mengawasi anggur yang diminum. Piala dan nampan berserakan di seluruh meja. Xie dan Teng Teng, dua master jiwa agility system battle yang tidak saling berhadapan sebelumnya sekarang berpelukan dan saling mengakui sebagai saudara. Sumier dan Su Xiaoyan terisak-isak di samping ketika mereka mengenang Akademi Shrek sambil minum anggur. Ada saat-saat ketika seseorang perlu melampiaskan rasa frustasinya ketika seseorang berada di bawah tekanan besar. Itu juga berlaku untuk Shrek Seven Monsters dan anggota Heavenly Kings Clan. Bahkan Yuanen Yehui dan Ye Xinglan yang biasanya mabuk merasa mabuk hari ini. Terlepas dari kondisi mereka, mereka berhasil kembali dengan selamat ke markas Tang Sek. Jika pemenang diumumkan, Shrek Seven Monsters akan disukai. Ternyata orang yang paling banyak minum bukanlah Raja Naga yang memiliki tubuh paling besar,
tetapi Sulizi yang minum tanpa henti tetapi berhasil menjaga kerahasiaan. Perut Sulizi seperti lubang tanpa dasar. Bahkan ketika Long Yue tersandung menjelang akhir, Sulizi masih sadar. Sebelum mereka berpisah, Teng Teng yang mabuk sedang bergumam tentang tidak pernah bersaing dengan seorang master jiwa tipe makanan dalam minum. Kepribadian yang paling menonjol dari generasi baru Tang Sekte telah menghabiskan malam mabuk. Publisitas untuk pertempuran lima dewa telah berkembang ke titik di mana setiap rumah tangga di benua bintang Luo tahu tentang hal itu. Kali ini, pertandingan akan berbeda dari pertandingan di kompetisi lain. Sebagian besar kompetisi memiliki batas. Beberapa memiliki batasan usia, sementara yang lain memiliki batasan pada basis budidaya peserta. Ini untuk memastikan bahwa kompetisi itu adil. Dengan cara ini, para ahli akan lebih terlatih. Di sisi lain, pertempuran lima dewa berbeda. Itu adalah pertandingan tanpa batas. Ini akan menjadi pertandingan publik di mana para peserta akan menjadi ahli yang paling terampil. Rincian Tangulin mulai dikenal dengan meningkatnya jumlah masyarakat. Semakin banyak mereka belajar, semakin terkejut mereka. Bagaimana mungkin sekte yang kuat seperti Sekte Tang memilih seorang pria muda di usia 20-an untuk menjadi master sekte? Bagaimana anak muda seperti itu akan berperang dalam pertempuran lima dewa? Apakah benar-benar perlu bagi kerajaan untuk mengangkat kehebohan untuk mempublikasikan kompetisi seperti itu? Jika kekaisaran mengeluarkan ahli sejati mereka, maka itu akan menjadi pertandingan di mana hasilnya sudah diputuskan. Mengapa kekaisaran melakukan begitu banyak upaya untuk acara ini? Mungkinkah Master Sekte Tang Sekte menghasut masyarakat? Apakah dia terlalu percaya diri? Untuk sementara waktu, rumor beredar di jalanan. Tidak diragukan lagi, antisipasi publik terhadap kompetisi sedang meningkat. Tang Wulin tidak menyadari kejadian di luar. Dia malah tenggelam dalam lingkungan yang aneh. Setiap kali tekanan di dunia luar meningkat, ia masuk ke negara yang mengatur diri sendiri. Dalam hal ini, ia paling meningkat. Secara alami, asumsinya adalah bahwa tekanan itu tidak berasal dari rohnya. Meskipun ia kehilangan kasih sayang untuk orang tua asuhnya ketika mereka dibawa pergi oleh ayah kandungnya, ia malah mendapatkan sesuatu yang lain. Paling tidak, simpul yang mengkhawatirkan di hatinya dibatalkan. Dengan penjelasan Naer, dia akhirnya mengerti mengapa Gu Yue dan Naer bertingkah aneh satu sama lain. Dia juga mengerti penampilan Gu Yuena. Meskipun Naer tidak menyebutkan bagaimana mereka dapat berpisah menjadi dua orang, tetap saja terasa aneh setiap kali dia memikirkannya. Meski begitu, dia sudah mendapat penjelasan. Tekanan pada rohnya berkurang. Di sisi lain, Tang Wulin, yang berfungsi dengan baik di bawah tekanan sejak ia masih kecil, termotivasi oleh tekanan dari aspek lain. Pada awal kultivasinya, ia memilih untuk terus membudidayakan teknik rahasia bawaan tubuh sekte. Segera, ia memasuki kondisi meditasi yang dalam. Tentu saja, budidaya teknik rahasia bawaan sekte tubuh berhenti. Meskipun demikian, ia tidak yakin dengan keadaan meditasinya saat ini. Dia merasa seperti bola. Permukaan bola itu kasar dan terdiri dari banyak komponen yang merupakan berbagai kemampuannya. Ketika ia memulai meditasinya yang dalam, bola mulai berputar. Selama rotasi, permukaan yang awalnya kasar perlahan mulai berubah. Segera berubah menjadi bola halus. Rasanya seolah semuanya menjadi satu. Bab 1316. Tang Wulin tidak menyadari bahwa mengintegrasikan kekuatannya dengan cara ini mirip dengan pengalaman limit Dou Luo selama terobosan terakhir di akhir. Meskipun peringkatnya berbeda, efeknya sama. Semangatnya membangkitkan perasaan indah yang menarik Tang Wulin dari meditasinya yang dalam. Ketika dia membuka matanya, hal pertama yang dia lihat adalah sinar matahari cerah yang mengalir melalui jendela. Jendela di depan tempat tidurnya menghadap ke timur. Saat ini, matahari baru saja mengintip dari timur. Sinar keunguan ditangkap oleh Tang Wulin. Matanya juga berubah ungu. Dunianya saat ini dipenuhi dengan kenyamanan fisik dan kemewahan. Saat dia merasakan makanan dari aura ungu, dia menghela nafas panjang. Jendela itu terbuka dengan pelan. Udara segar mengalir masuk dari luar untuk menyapu wajahnya dan menyehatkan tubuhnya. Semangatnya terangkat pada saat yang sama. Itu adalah chiaroscuro dari lingkungan di luar. Tang Wulin berpikir bahwa dunia terlihat sangat indah. Senyum tipis muncul di wajahnya. Tang Wulin membiarkan tangannya menggantung di sisinya secara alami. Dia merasa seperti orang baru.
Dia bangkit dan berjalan ke jendela. Dia mengangkat skala naga platinum yang tergantung di lehernya. Dia merasakan kehangatan dari skala naga dan auranya juga. Dia benar-benar tidak menyadari kejadian di luar. Dia hanya menyadari kondisinya saat ini. Pertempuran lima dewa, aku datang. Gimnasium Nasional Star Luo Empire penuh sesak. Gimnasium besar dengan kapasitas tempat duduk 100.000 penuh. Kerumunan ada di sini hanya untuk menonton kompetisi. Pertandingan singkat akan memakan waktu beberapa menit sementara yang panjang tidak akan lebih dari 15 menit. Pertempuran antara para master jiwa jarang memakan waktu selama itu. Banyak di antara penonton telah membeli tiket mahal untuk pertandingan itu. Mereka terusik dengan rasa ingin tahu. Mereka ingin melihat sendiri pertempuran lima dewa yang telah diadakan sejak zaman kuno. Platformnya juga ramai. Kaisar Bintang Luo, Yang Mulia Dai Tianling dan Kepala Sekolah Monster Academy, Enchi, juga hadir. Penanggung jawab Tangsek di benua Bintang Luo, Smiley Face Dou Luo duduk di sisi lain Kaisar. Sementara itu, Dai Yuyan yang pulih dari mabuknya duduk di baris kedua. Sebelum pertandingan melawan Shrek Six Monsters, dia pikir pertempuran lima dewa adalah murni untuk tujuan seremonial. Itu hanya acara untuk melihat bagaimana Tang Wulin akan tarif. Namun, setelah sesi sparring mereka tempo hari, sikapnya berubah. Shrek Six Monsters telah meningkat banyak dan mereka menjadi sangat kuat sekarang. Sebagai pemimpin mereka, diragukan kekuatan Tang Wulin tidak berubah. Karena dia cukup berani untuk menerima tantangan pertempuran lima dewa, itu menyiratkan Tang Wulin sangat percaya diri. Di sisi lain, Dai Yuyan mengakui bahwa dia tidak memiliki kepercayaan diri seperti itu. Jika dia Tang Wulin, dia tidak akan berpartisipasi dalam pertandingan di mana dia ditakdirkan untuk kalah. Ketika dia berjalan ke gimnasium yang padat dengan suasana yang meriah dan melihat kerumunan penonton, Dai Yuyan merasa, untuk pertama kalinya, bahwa pilihan adik perempuannya mungkin benar selama ini. Tang Wulin memang luar biasa dan pantas mendapatkan kasih sayang. Namun, orang itu terlalu sombong untuk disukainya. Bagaimana dia bisa menolak adik perempuannya yang manis? Dia langsung menolaknya. Dia menjadi marah memikirkan hal itu. Namun, kebenciannya terhadap Shrek Seven Monsters telah dikurangi sejak pertarungan minum kemarin. Shrek Six Monsters juga ada di platform. Mereka dianggap sebagai VIP. Mereka duduk di baris kedua, seperti Dai Yuyan. Hanya Dai Yuyan dan Long Yue dari klan Raja Surgawi yang memenuhi syarat untuk duduk di sini. Adapun Dai Yuner, dia saat ini berada di sudut yang lebih dekat ke panggung, menikmati fasilitas yang datang dengan statusnya. Apakah Tang Wulin belum datang? Dai Yuyan bertanya pada Yue Zhengyu di sampingnya. Yue Zhengyu berkata sambil tersenyum, dia sudah lama sekali. Apakah Anda pikir dia akan terlambat? Anda terlalu khawatir, Yang Mulia. Petik 2. Dai Yuyan menatapnya tajam. Sepertinya kamu memiliki kepercayaan penuh padanya. Petik 2. Yue Zhengyu menjawab, Yang Mulia, apakah Anda percaya pada mukjizat? Dai Yuyan cemberut. Aku hanya percaya pada kekuatan. Petik 2. Yue Zhengyu tertawa. Saat itu, ketika kita mengalahkan kalian, apakah kekuatan atau keajaiban itu? Pertanyaan itu membuat Dai Yuyan terdiam. Dia tidak yakin bagaimana dia harus merespons. Kapten kami dapat dianggap sebagai orang yang terampil dalam menciptakan keajaiban di dunia. Dia mungkin menang, meskipun ini pertandingan sepihak. Yue Zhengyu mengangkat bahu. Dai Yuyan mendengus. Mari kita tunggu dan lihat saja nanti. Kita akan melihat berapa lama dia bisa bertahan dalam kompetisi dan berapa banyak kerugian yang bisa dia ambil sebelum dia kalah dalam pertempuran lima dewa. Petik 2. Di sisi lain Yue Zhengyu, Xie berkata dengan santai, satu-satunya hal yang aku pikirkan sekarang adalah bagaimana jika kakak kita memenangkan pertandingan pertama. Pikirkan tentang itu. Ada begitu banyak penonton hari ini. Ada juga siaran langsung di seluruh Star Luo Empire. Bagaimana reaksi Kekaisaran Luo Star? Petik 2. Menang. Apakah itu mungkin? Dai Yuyan cemberut. Ekspresi wajahnya jelas meremehkan. Namun, apakah dia merasa itu tidak mungkin? Tidak diragukan lagi, Kaisar Dai Tianling berprasangka kali ini. Dia telah secara paksa mengikat Sekte Tang ke kereta perangnya. Jika tanggapan Tang Sekte lebih drastis, mereka dapat mengumumkan bahwa mereka tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran lima dewa dan bahwa Sekte Master tidak ada di Kekaisaran Bintang Luo. Namun,
Sekte Tang memberikan jawaban yang rendah hati. Itu karena status mereka di Kekaisaran Bintang Luo dan Federasi berbeda. Meskipun tindakan Dai Tianling bias, Kekaisaran selalu mendukung Tang Sekte. Oleh karena itu, Sekte Tang tidak akan pernah jatuh dengan Star Luo Empire. Bagaimanapun, Kekaisaran Luo Star telah memperoleh manfaat luar biasa dari publisitas. Karena Tang Sekte pasti akan ditekan di Federasi, kemungkinan mereka akan berpihak pada Kekaisaran Luo Star. Sumber daya yang tak ternilai hanya bisa dijual kepada mereka pada akhirnya. Namun, itu mungkin skenario yang berbeda. Sementara manfaat dari Kekaisaran akan jauh berkurang, itu bisa meningkatkan reputasi Sekte Tang. Ini akan menjadi skenario di mana Tang Wulin memenangkan pertempuran lima dewa. Jika ternyata demikian, maka itu akan menjadi situasi win-win. Sekte Tang bahkan mungkin berakhir dengan lebih banyak manfaat. Di permukaan, akan muncul begitu. Namun, bisakah Tang Wulin benar-benar memenangkan pertempuran lima dewa? Akan sangat sulit. Memenangkan 3 dari 5 pertempuran tidak akan membuat seseorang menjadi pemenang dalam pertempuran lima dewa. Seseorang harus memenangkan semua 5 pertempuran. Karena kondisi sulit ini, orang-orang di zaman kuno memilih pertempuran lima dewa untuk menentukan hubungan antara negara-negara yang bertikai. Kemungkinan menang Tang Wulin hampir mendekati nol. Rencana awal Dai Tianling untuk situasi win-win dipengaruhi karena urusan putrinya. Bukannya dia tidak menyesal, dia tidak berharap ada konflik antara kerajaannya dan Sekte Tang karena insiden itu. Namun, Tang Wulin menjadi gelisah. Selain itu, putrinya tidak membela dirinya sendiri. Ketika dia berpikir tentang Dai Yuner yang mengatakan bahwa dia bersedia menjadi nyonya Tang Wulin, dia tidak bisa menahan perasaan amarah yang datang menimpanya. Dia harus memperbaiki hubungan kekaisarannya dengan Sekte Tang di lain waktu. Dia yakin akan ada banyak peluang untuk itu. Dalam hal ini, dia perlu melampiaskan amarahnya. Katakan padaku, Guru, berapa banyak peluang yang dimiliki Tang Wulin dalam pertandingan hari ini? Dai Tianling bertanya pada Enci di sampingnya. Enci sedikit mengernyit. 30% mungkin. Petik 2. Sebanyak itu. Dai Tianling menatap Enci dengan kaget. Perhitungan gurunya selalu konservatif. Tang Wulin baru berusia 20-an. Memiliki peluang 30% untuk menang dalam pertandingan pertempuran lima dewa memang tinggi. Yang mulia, Anda tidak boleh meremehkan Tang Wulin. Long Yue mengatakan kepada saya bahwa dia tidak percaya jika dia harus melawan Tang Wulin sekarang. Ini berarti bahwa Tang Wulin setidaknya memiliki kekuatan tempur dari judul Douluo. Kita seharusnya tidak tertipu oleh penampilan luarnya. Suatu hari di aula, aku bisa merasakan peringkat rohaninya berada di domain roh. Dia bahkan mungkin sudah memiliki wilayah spiritualnya sendiri. Petik 2. Dai Tianling menghela nafas. The Tang Sekte benar-benar pabrik bakat. Petik 2. Enci tersenyum tipis. Namun, pada akhirnya mereka akan melayani Anda. Sangat jarang baginya untuk mengungkapkan kekaguman terhadap seseorang. Dai Tianling tersenyum. Namun, dia dengan cepat berkata dengan jengkel. Bocah ini tidak menghargai bantuan apapun yang ditawarkan. Jika dia bersedia menjadi menantu saya, dia tidak akan harus melalui banyak masalah ini. Petik 2. Jika Tang Wulin setuju untuk menikahi Dai Yuner, dia akan bersedia merahasiakan perjalanannya. Hubungan mereka akan lebih ramah, dan ketidakpercayaan satu sama lain akan berkurang. Namun, Tang Wulin dengan tegas menolak tawarannya, dan itu memengaruhi seluruh strategi Dai Tianling. Bab 1317. Enci berkata, mari kita menantikannya. Kita akan melihat apakah pemuda ini benar-benar dapat menciptakan keajaiban. Petik 2. Tentu saja, kepala sekolah monster-monster memiliki apa yang dikatakan Dai Yuyan dan yang lainnya di belakangnya. Sebenarnya, dia juga sangat menunggu untuk melihat apakah Tang Wulin bisa membawa keajaiban lain. Pada saat itu, suara bariton yang menyenangkan dapat terdengar di dalam gimnasium. Pertempuran lima dewa berasal dari zaman kuno. Di era itu, di mana para juara lahir di banyak orang, hanya pahlawan sejati yang akan mengajukan tantangan seperti pertempuran lima dewa. Petik 2. Dengan pernyataan memerintah ini, gimnasium yang berisik segera menjadi tenang. Mereka tahu bahwa perkenalan untuk pertempuran lima dewa akan terjadi, jadi mereka mendengarkan dalam diam. Alasan untuk istilah lima dewa adalah sifat ekstrim dari pertandingan.
Penantang akan berpartisipasi dalam 5 pertandingan pada 5 hari terpisah melawan lawan-lawannya. Partai yang ditantang tidak bisa menolak tantangan, jika tidak, mereka akan dicemooh oleh semua orang di bawah langit. Petik 2. Tanpa ragu, partai yang ditantang memiliki keuntungan yang jelas dalam pertempuran 5 dewa. Mereka dapat mengirim ahli yang berbeda untuk setiap pertandingan sementara penantang hanya bisa bertarung sendiri. Pemenang akhir akan memiliki hak untuk membuat satu permintaan. Di zaman kuno, permintaan ini biasanya gencatan senjata 1 tahun atau lebih. Cukup waktu bagi suatu negara untuk beristirahat dan memulihkan kekuatannya. Bahkan mungkin mengubah situasi seluruh bangsa. Karenanya, dalam kontes seperti pertempuran 5 dewa, penantang biasanya adalah pahlawan dan pilar spiritual negara tersebut. Jika pahlawan berhasil, namanya akan hidup selama ribuan tahun. Petik 2. Sekarang, atas permintaan Master Sekte Tang yang baru diangkat Sekte, kami akan meniru pertempuran 5 dewa kuno dan menyajikan serangkaian pertandingan paling menarik yang pernah Anda lihat. Sebagai salah satu sekte paling penting di Kekaisaran, Sekte Tang selalu memberikan kontribusi besar bagi perkembangan Kekaisaran. Pertempuran 5 dewa ini sedang dilakukan sehingga persahabatan antara Sekte Tang dan Kekaisaran akan tetap kuat untuk masa yang akan datang. Mari kita semua bersorak untuk Sekte Guru Sekte Tang yang baru diangkat. Buat keributan untuk pertempuran 5 dewa ini. Tidak peduli hasilnya, saya percaya bahwa kontes ini akan menjadi serangkaian pertandingan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan luar biasa. Petik 2. Pendahuluannya sederhana, dengan sedikit kata atau konsep yang rumit. Menjelang akhir, pembawa acara bahkan menekankan bahwa ini adalah pertandingan persahabatan yang mirip dengan sesi sparring dan memberikan pujian yang tinggi kepada Sekte Tang. Dia tidak bisa menggunakan Tang Sekte seperti alat. Dia masih akan menunjukkan konsiliasi ketika dipanggil. Dalam hal keterampilan diplomatik, Kekaisaran Luo Star memang lebih unggul dari Kekaisaran Dou Spirit. Secara relatif, Star Luo Empire juga lebih kencang. Itu tidak begitu tergantung pada Sekte Tang seperti Kekaisaran Roh Dou. Hari ini, babak pertama pertempuran 5 dewa akan dimulai. Ini pertarungan Mesha. Petik 2. Mesha telah lama menjadi senjata paling penting yang diciptakan oleh teknologi modern. Penelitian tentang mechas dimulai oleh nenek moyang terkenal dari kerajaan Star Luo, Roh Ice Dou Luo Huo Yuhao. Dia adalah orang pertama yang mengusulkan ide luar biasa dan menciptakan Mesha pertama. Selain itu, Spirit Ice Dou Luo sendiri adalah anggota dari Shrek 7 Monster Tang Sekte. Pertempuran Mesha hari ini pasti akan sangat menarik. Petik 2. Aturan dari kontes Mesha pertempuran 5 dewa adalah sebagai berikut. Pangkat Mesha maksimum kedua sisi diizinkan untuk digunakan adalah hitam. Aturan ini diputuskan tidak adil. Master Sekte Tang Sekte tidak memiliki Mesha surgawi. Jika ada perbedaan antara kualitas Mesha yang digunakan oleh kedua belah pihak, maka kita tidak akan dapat menyaksikan keterampilan sejati yang dimiliki kedua lawan dalam mengendalikan mereka. Petik 2. Dalam pertarungan Mesha, penggunaan jiwa roh tidak diizinkan. Hal lain diizinkan. Perwakilan Kekaisaran dalam kontes Mesha pertempuran 5 dewa adalah Komandan Divisi Mesha pertama Kekaisaran yang juga dikenal sebagai Imperial Order of Knights, Master Mesha Surgawi Kekaisaran, yang dikenal sebagai Pilar Kerajaan, Komandan Huang Zhengyang. Dia dikatakan sebagai Master Mesha paling berbakat di Kekaisaran dan telah memenangkan banyak kompetisi Mesha bergengsi. Setiap langkah yang telah diambilnya dalam mencapai semua ini adalah berkat usahanya sendiri. Dia adalah ahli peringkat Dou Luo Judul. Dia pantas menjadi perwakilan Kekaisaran dan menjadi salah satu dari 5 dewa dalam pertempuran 5 dewa. Petik 2. Ketika nama Huang Zhengyang diumumkan, ia segera mengangkat paduan suara sorak-sorai dari kerumunan. Di Kekaisaran Luo Star, ini adalah nama rumah tangga. Pilar Kekaisaran, Huang Zhengyang. Dia tidak memberi dirinya gelar. Ini adalah penilaian yang diberikan oleh Kaisar Dai Tianling setelah secara pribadi menyaksikan keterampilan piloting Mesha yang kuat. Huang Zhengyang menyukai Mesha sejak dia masih kecil. Ayahnya adalah seorang Master Mesha yang terkenal. Ketika dia baru berusia 2 tahun, dia telah naik ke kokpit Mesha dengan ayahnya. Sepanjang hidupnya, dapat dikatakan bahwa ia menghabiskan lebih banyak waktu di Mesha daripada di tempat tidurnya sendiri. Mesha seperti kehidupan kedua ini, bahkan lebih penting daripada hidupnya sendiri. Dia tampaknya secara alami berbakat dalam mengendalikan Mesha.
Itulah bagaimana dia bisa melampaui setiap Master Mesya di depannya. Ketika dia baru berusia 23 tahun, dia telah menjadi Master Mesya peringkat 9 dengan basis budidaya 6 cincin dan merupakan salah satu kandidat untuk menjadi Master Mesya surgawi keluarga kerajaan. Ketika dia berusia 31 dan menjadi judul Douluo, dia secara resmi dikonfirmasi. Kekaisaran menanggung biaya besar membangun Mesya surgawi untuknya. Dia sekarang adalah seorang jenderal utama dan komandan divisi Mesya paling kuat di kekaisaran. Dia baru berusia 41 tahun, tetapi dia sudah membangun reputasinya di ketentaraan. Dia juga wakil dekan kursus Mesya Monster Academy. Di Star Luo Empire, setiap kali Mesya dibesarkan, nama Huang Zhengyang akan disebutkan juga. Itu terbukti betapa dia sangat dihormati di bidang Mesya di Kekaisaran Bintang Luo. Dia akan menjadi lawan pertama Sekte Tang, Tang Wulin dalam pertempuran lima dewa. Di peron, Dai Yuyan tersentuh oleh keajaiban yang disebutkan oleh Yue Zhengyu dan Xie Xie. Ketika dia mendengar nama Huang Zhengyang, dia tidak bisa menghentikan senyum muncul di wajahnya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, tampaknya kaptenmu tidak mungkin memenangkan kompetisi pertama. Petik 2. Oh, Yue Zhengyu menatapnya. Kamu tampaknya sangat percaya diri pada dewa pertama, yang mulia. Petik 2. Dai Yuyan berkata dengan yakin, jika Anda melihat Huang Zhengyang mengendalikan sebuah Mesya, Anda juga akan percaya padanya. Sebelum dia mendapatkan pilar moniker dari kekaisaran, dia dikenal sebagai Skite Despair. Hampir semua lawannya jatuh dalam keputusasaan ketika dihadapkan dengan serangannya. Mari kita begini, kendalinya terhadap mechanya sama alaminya dengan Anda para penguasa jiwa yang mengendalikan tubuh Anda sendiri. Dia bahkan mungkin bisa mengendalikan mecha pada tingkat yang lebih kecil. Dia dapat mengontrol setiap jari dari mechanya. Dia pantas disebut Master Control yang hebat. Petik 2. Yue Zhengyu dan Xie Xie bertukar pandang, kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Petik 2. Tang Wulin telah memenangkan gelar Mesya King dalam tantangan Stardow Battle Network Federal. Dalam pertempuran Mesya, dia bahkan dikenal sebagai Raja Tombak. Dalam hal mengendalikan Mesya, dia jelas bukan seorang amatir. Meskipun lawannya terdengar kuat, tidak jelas apakah dia lebih baik dari Tang Wulin. Itu hanya akan terlihat setelah mereka mulai bertarung. Pencahayaan di seluruh gimnasium redup, dan hanya lantai area pusat yang dinyalakan. Lampu sorot yang bersinar-bersinar dari atas. Tempat duduknya gelap, tetapi arena kompetisi seterang hari. Suasana menghangat pada saat ini juga. Meskipun pembawa acara telah meminta hadirin bertepuk tangan untuk guru Sekte Tang yang baru diangkat sekte, sorak-sorai kerumunan semua untuk pilar kekaisaran. Dengar itu, Huang Zhengyang dapat dianggap sebagai idola rakyat. Dia juga sangat tampan dan belum menikah sampai hari ini. Dia mengatakan ini karena dia tidak punya waktu untuk menikah. Tujuannya adalah menjadi Master Mesya Surgawi Limit Douluo peringkat pertama, kata Dai Yuyan dengan bangga. Xie Xie mengangkat alis. Dia berkata dengan senyum tipis, penonton sehari sebelumnya juga bersorak seperti ini. Petik 2. Suara Dai Yuyan berhenti tiba-tiba. Dia berbalik dan menatap Xie Xie. Bab 1318. Uhuk-uhuk. Saya pikir kita harus menikmati minuman kita. Xie Xie batuk sekali tetapi senyum di wajahnya mengkhianatinya. Apakah dia bahkan tidak punya niat sedikit pun untuk meminta maaf? Dua lampu sorot terang bersinar di kedua sisi kolisem, masing-masing membuat lingkaran cahaya berdiameter 10 meter di tanah. Dengan suara dentang yang dalam, kedua mesya berjalan keluar dari ruang istirahat masing-masing, menampakkan diri di bawah sorotan lampu sorot. Mesya Huang Zhengyang berwarna hijau hitam, bukan hanya hitam murni. Mesya memiliki desain ramping dan baju besi yang tumpang tindih tetapi tampaknya tidak rumit sama sekali. Seluruh mesya sekitar 7 meter dengan tubuh bagian atas sedikit menekuk ke depan. Kakinya tebal dan pendek sementara bagian atas tubuhnya sedikit lebih panjang. Punggungnya melengkung ke depan dengan sangat halus dan tampak agak membungkuk. Sebuah sabit raksasa yang melebihi ketinggiannya tersampir di bahunya. Mesya memegang satu sisi pegangan di tangan kanannya. Bilah sabit lebarnya lebih dari 4 meter dan berkilau dingin. Sinar dingin cahaya di kolisem dibiaskan oleh mesya hijau hitam yang memancarkan bentuk aura mengerikan kepada orang banyak. Dari saat mesya muncul, tubuhnya mengeluarkan niat membunuh. Tidak ada keraguan bahwa mesya milik pilar kekaisaran. The Despair Skite adalah tipe pertarungan jarak dekat.
Sementara itu, mesia hitam serupa telah muncul di sisi lain. Yang ini juga tingginya sekitar 7 meter. Tampaknya memiliki sosok tinggi yang bahkan bisa digambarkan gesit. Itu sepenuhnya humanoid dalam bentuk dengan pinggang ramping, bahu lebar dan lengan tebal. Mesia ini dirancang untuk sangat efisien. Tampaknya berwarna hitam tetapi berdesir dengan warna biru pudar di bawah cahaya terang. Rona uniknya adalah hasil menempa mesia dengan jenis logam khusus. Warnanya dikenal sebagai Kavansite Blue dan itu akan mengungkapkan gloss seperti safir hanya di bawah sinar matahari. Jika dilihat pada malam hari, itu akan tampak seperti mesia hitam polos. Menilai dari penampilan, sepertinya ini mesia yang oleh kebanyakan orang disebut cantik. Meski begitu, mesia hitam di sisi yang berlawanan telah meninggalkan kesan mendalam di benak orang-orang Kekaisaran Bintang Luo dengan catatan pertempuran yang benar-benar mengesankan. Sebelum mendapatkan mesia surgawi, Huang Zhengyang selalu menggunakan mesia ini, yang merupakan cara dia mendapatkan gelar sabit keputusasaan. Dia telah menguji koba mesia ini lebih lama dari yang lain dan dia masih sering menggunakannya. Hubungannya dengan mesia dapat digambarkan sebagai salah satu dari daging dan darah. Senjata mesia Tang Wulin adalah tombak dan tombak itu juga tampaknya memiliki karakteristik biru Kavansite. Selain itu, dia belum melengkapi dirinya dengan senjata lain. Dia tidak membawa berkas ion berat yang dibayangkan Dai Yuyan. Itu adalah mesia pertarungan jarak dekat melawan mesia pertarungan jarak dekat lainnya. Tidak ada keraguan bahwa ini akan menjadi duel berapi-api antara keduanya. Babak pertama pertempuran lima dewa merasa seperti akan meledak dengan percikan kekerasan. Sinar cahaya yang menyinari kedua mesia itu padam saat mereka berdua berjalan menuju pusat arena. Mesia Tang Wulin, dijuluki Kaisar Biru, berjalan maju dengan langkah besar dan tiba di ruang tunggu yang ditunjuknya. Sementara itu, ia melihat bahwa lawannya, pilar kerajaan Huang Zhengyang, juga membimbing mechanya dengan kecepatan yang sama. Hanya karena kiprah mechanya tampak agak aneh. Mecha membuat postur jongkok dengan setiap langkah yang diambilnya. Detail sederhana ini mengejutkan Tang Wulin. Tindakan lawan mungkin bisa menghasilkan ledakan kapan saja saat berbaris ke depan. Mecha benar-benar pantas mendapatkan reputasinya sebagai pembangkit tenaga listrik paling tangguh yang dipilih oleh Star Luo Empire. Mecha Tang Wulin telah selesai selama perjalanan ke Dou Spirit Empire. Dia secara pribadi telah menempa semua logam yang digunakan untuk mecha, dan itu dibuat oleh kelompok pembuat mecha peringkat 9 Tangsek. Seluruh mecha dibuat sesuai dengan kebutuhannya. Proporsi tubuh mecha disesuaikan agar sesuai dengan sosok Tang Wulin karena dia ingin itu menjadi versi yang lebih besar dari baju tempurnya. Jika kedua kontestan sudah siap untuk pertempuran, tolong angkat senjata di tanganmu, kata suara pembawa acara. Tang Wulin mengangkat tombak di tangannya sementara, di sisi yang berlawanan, Huang Zhengyang mengangkat sabit raksasa yang didukung di bahunya. Pertempuran lima dewa, babak pertama, pertempuran mecha, dimulai. Mengikuti seruan tuan rumah, pertempuran antara dua kekuatan besar akhirnya dimulai. Pilar kerajaan Huang Zhengyang menamakan mechanya, The Despair Reaper. Setelah dia mendapatkan mecha surgawinya, dia telah menerima tawaran untuk membeli Despair Reaper untuk jumlah astronomi beberapa kali, tetapi dia telah menolak semuanya. Baginya, mecha terasa seperti darah dan dagingnya sendiri untuk waktu yang sangat lama. Setelah pengumuman itu, Despair Reaper meluncur ke depan seolah-olah memakai sepasang sepatu es. Dengan kakinya diletakkan di tanah, ia berlari menuju Kaisar Biru Tang Wulin dalam sepersekian detik. Nama lengkap Kaisar Biru adalah, Kaisar Biru Tidak Terbatas. Kata, tak terbatas ditambahkan setelah orang tua Tang Wulin pergi. Itu digunakan untuk mengenang seperangkat keterampilan surgawi yang diturunkan oleh ayah kandungnya kepadanya. The Blue Emperor tak terbatas meluncur ke samping untuk menghindari dengan kecepatan tinggi, dan Despair Reaper berbalik untuk mengikutinya dalam sekejap. Pada saat yang sama, sabit keputusasaan di tangannya sudah mulai melambai. Pada saat itu, Coliseum, yang bisa menampung orang-orang dari seluruh kekaisaran, benar-benar sepi. Tatapan semua orang terpaku pada kompetisi yang terjadi di arena. Untuk memudahkan penonton mengikuti setiap detail pertandingan, layar lebar menghiasi sisi-sisi yang mengelilingi Coliseum. Layar menampilkan nama dan status kedua mecha. Pertempuran baru saja dimulai sehingga kedua mecha itu 100% berfungsi penuh. Integritas struktural mereka akan berubah ketika mekanisme terus rusak selama pertempuran.
Sebagai hasilnya, ini akan memberi masyarakat umum beberapa pemahaman tentang perbedaan antara kedua belah pihak dalam pertempuran. Apakah dia akan melancarkan serangan sekarang? Tang Wulin segera merasakan gumpalan kebingungan saat dia melihat Huang Zhengyang melambaikan sabit di tangannya. Pada saat itu, masih ada jarak yang cukup di antara mereka, sehingga Desperskite lawan tidak mungkin mengenai Tang Wulin. Meskipun Tang Wulin memikirkan hal ini, dia tidak berani melambat bahkan untuk sesaat. Ini karena dia percaya bahwa Master Mesha dari peringkat ini tidak akan mungkin melakukan sesuatu secara acak dan setiap tindakannya pasti akan memiliki tujuannya sendiri. Memang itulah masalahnya. Kilauan samar muncul dari Desperskite tanpa suara. Kilauan itu terbang dengan kecepatan tinggi dan segera menyusul Kaisar Biru tak terbatas Tang Wulin. Tang Wulin tidak ragu-ragu sebelum Kaisar Biru yang tidak terbatas melakukan jalur perputaran hantu di tempat yang sama di bawah operasi kecepatan tinggi Tang Wulin. Selama saat itu, Kaisar Biru yang tidak terbatas tampaknya tidak berbobot di depan mata penonton, dan itu bahkan melemparkan serangkaian bayangan sisa di udara. Kecepatan macam apa yang mampu menciptakan transformasi seperti itu? Adegan itu membuat kerumunan merasa bingung. Dai Yuyan memandang Tang Wulin dengan heran. Dia selalu tahu bahwa Tang Wulin sangat kuat tetapi hanya sebagai master jiwa dan master baju perang. Dia tidak pernah tahu bahwa Tang Wulin bisa begitu luar biasa dalam keterampilan pengoperasian Mesha-nya juga. Operasi Mesha dan pertarungan master jiwa dianggap sebagai dua hal yang sepenuhnya terpisah. Apakah orang ini masih manusia? Bagaimana mungkin dia masih punya waktu dan upaya untuk melatih keterampilan operasi Mesha-nya? Kilau menutupi area permukaan yang sangat besar saat dipancarkan dari sabit yang luas. Meskipun Kaisar Biru tak terbatas membuat upaya untuk menghindar dengan menggunakan ghost membingungkan trek dengan cara yang luar biasa, kilauan bertindak sangat aneh juga. Tang Wulin berhasil mengelak, tetapi kilauan itu tampaknya membeku saat ia berhenti di udara. Tang Wulin menyaksikan ketika Desperskite melambai sekali lagi di sisi yang berlawanan dan kilau kecil lainnya menyala. Kilauan berkabut melayang ke arah Tang Wulin sementara cahaya redup membawa tekstur yang menarik. Rasanya salah karena lawan jelas tidak meluncurkan serangan biasa. Pada saat yang sama, sabit keputusasaan yang sedang mengalami transformasi juga. Ujung sabit putus asa tiba-tiba melesat ke depan. Orang bisa melihat bahwa bagian belakang bilah sabit dikaitkan dengan pegangan dengan rantai logam. Serangan itu diluncurkan dengan sangat cepat. Bilah sabit raksasa itu hampir mencapai wajah Tang Wulin dalam sepersekian detik, sementara kilauan kedua terpancar dari sabit yang berputar di sisi lain kilauan pertama. Selain kilau pertama, rute melarikan diri Tang Wulin terputus, sehingga Kaisar Biru tak terbatasnya tidak punya tempat lain selain menuju pisau sabit. Bagaimana dia meluncurkan serangan sejauh ini? Tang Wulin membuat keputusan dalam benaknya dengan cepat. Ini karena dia dan lawannya tidak memiliki banyak pengetahuan tentang kinerja satu sama lain sebelum pertandingan hari ini. Dengan demikian, mereka hanya bisa mengalami segalanya selama pertempuran yang sebenarnya. Kaisar Biru tak terbatas berhenti tiba-tiba. Tang Wulin tidak berusaha menghindari kilau lagi, tapi dia menusukkan Blue Emperor Spear di tangannya maju dengan kecepatan kilat. Serangan itu mirip dengan listrik dingin, seperti aliran petir biru tua yang bersentuhan dengan pedang Desperskite dengan sangat tepat. Selain itu, lokasi yang dipilih berada di pusat gravitasi dari pedang Desperskite. Ding! Suara garing terdengar. Bilah Desperskite berhenti tetapi segera setelah itu, bilahnya berbelok dengan sangat baik. Itu memotong aliran busur dingin selama transformasi ilusi dan tiba di belakang Kaisar Biru tak terbatas dalam sepersekian detik. Bab 1319 banding 1319. Transformasi terjadi begitu cepat sehingga Tang Wulin hampir tidak punya waktu untuk bereaksi terhadap situasi. Namun, Tang Wulin menemukan pada saat ini bahwa sabit lawan memanfaatkan kekuatannya untuk mentransformasikannya. Itu memang sangat kuat. Itu adalah pertemuan pertama Tang Wulin dengan lawan yang memiliki keterampilan operasi yang luar biasa. Lawannya melakukan gerakan dengan menggetarkan rantai logam yang melibatkan ketangkasan. Tang Wulin merasakan sensasi tusukan jarum di kulit kepalanya memikirkan hal ini. Namun, mereka yang memiliki mata yang tajam dapat mengatakan bahwa Skite Desper pulih ketika ditusuk oleh Kaisar Biru tombak Tang Wulin. Rantai logam bergetar sekali tiba-tiba untuk melemparkan pisau ke samping. Pisau itu melambung dari tabrakan dengan kilauan yang dilepaskan sebelumnya.
Itu berakhir di belakang Kaisar Biru tak terbatas. Kilau kedua baru saja mendarat di pedang sabit. Itu ditarik untuk menghubungkan ke belakang Kaisar Biru tak terbatas Tang Wulin. Tidak hanya memotong ke belakang Tang Wulin, tetapi juga membawa kekuatan tarikan yang sangat besar untuk menarik Kaisar Biru tak terbatas ke arah Despair Reaper. Kekuatan-kekuatan itu sangat kuat. Di kedua sisi punggung lebar Despair Reaper, 8 baling-baling seperti sarang lebah diterangi. Fluktuasi kekuatan jiwa yang hebat tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang sangat menakutkan setelah mobilisasi sirkuit inti. Tubuh Despair Reaper mengalami beberapa transformasi pada saat yang sama ia bergerak maju. Pelat tebal dan berat tiba-tiba berdiri tegak di punggung, dada, dan pundaknya untuk membentuk barisan bilah tajam yang mengarah keluar. Itu mulai berputar di tempat dengan kecepatan tinggi. Setiap bilah tajam bersenandung keras dari osilasi frekuensi tinggi dengan permukaannya berkilauan dengan cahaya. Jika Kaisar Biru tak terbatas yang dengan paksa ditarik ke arah Despair Reaper bersentuhan dengan bilah tajam yang berputar dengan kecepatan tinggi, Kaisar Biru tak terbatas akan dipangkas dengan deras. Apakah dia menggunakan tubuhnya sebagai senjata dengan sabit sebagai penguat? Kelompok dari Akademi Shrek dan unit naga darah benar-benar heran ketika menyaksikan adegan itu. Sangat jarang melihat taktik pertempuran seperti itu di Federasi Douluo. Pertempuran baru dimulai selama 10 detik. Adegan yang begitu menarik sudah berlangsung. Penonton menyaksikan pertandingan dengan kagum. Serangan Despair Reaper tampaknya sederhana, tetapi itu melibatkan banyak manuver. Keterampilan pertempuran pilot adalah puncak kesempurnaan. Tang Wulin juga seorang juara pertempuran Mecha selama tantangan Star Do Battle Network. Dia memiliki pengalaman luas dalam pertempuran Mecha juga, tetapi keterampilan Mecha lawan jauh lebih cerdik. Setiap tindakan yang tampaknya sederhana terdiri dari gerakan tanpa akhir. Setiap langkah dilakukan dengan kesempurnaan untuk mencapai tujuan akhirnya. Itu bukan trik dangkal bagi Tang Wulin untuk dianggap pasif. Kekuatan tariknya sangat kuat sehingga Kaisar Biru tak terbatas hampir bertabrakan dengan Death Spintop milik Despair Reaper yang mirip dengan seekor burung layang-layang muda yang jatuh ke tangan ibunya. The Death Spintop adalah salah satu teknik Huang Zhengyang yang membuatnya terkenal sejak usia dini. Bagian paling mengerikan tentang serangan Death Spintop adalah bahwa serangan itu tidak bisa dihindari. Entah bagaimana, lawannya akan selalu ketagihan oleh sabitnya dan kemudian dikirim ke Death Spintopnya. Manuver ini sendiri telah membuat semua lawannya putus asa. Itulah bagaimana sabit keputusasaan mulai dikenal. Mungkinkah Mecha yang dimiliki oleh Master Sekte Tang Sekte yang muncul agak menakjubkan menderita nasib yang sama? Dalam waktu singkat, akhirnya sudah dekat. Jangankan penonton, bahkan Tang Wulin tidak melihat gerakan menyerang. Pada saat dia sadar, Kaisar Birunya yang tidak terbatas sudah ditarik menuju Death Spintop. Untungnya, refleks super cepat Tang Wulin merespons tepat waktu. Berdasarkan pengamatan lawannya sebelumnya, Tang Wulin menduga bahwa keterampilan operasi Mecha lawannya melampaui kemampuannya. Bahkan Ling Wuyue tidak bisa menyaingi Huang Zhengyang, jadi Huang Zhengyang benar-benar layak menjadi perwakilan Kekaisaran Bintang Luo untuk bertarung dalam pertempuran lima dewa. Namun, pertempuran Mecha lebih dari sekedar memiliki keterampilan operasi yang luar biasa saja. Ada banyak detail yang membutuhkan perhatian Master Mecha. Karena alasan ini, hampir semua Master Mecha yang kuat juga adalah Master Jiwa yang kuat. Mengaum, raungan naga gagah berani terdengar saat ini. Kepala naga emas raksasa muncul tiba-tiba di dada Kaisar Biru tak terbatas yang mengeluarkan raungan naga yang mengejutkan. The Death Spintop berhenti berputar sejenak. Tombak Kaisar Biru di tangan Tang Wulin sudah menunjuk ke depan. Kaisar Biru tak terbatas menggetarkan lengan kanannya dan menyulap tombak bayangan yang memenuhi seluruh langit. Itu tidak berusaha untuk berjuang bebas dari sabit di punggungnya tetapi memilih untuk menolaknya dengan paksa. Dentang-dentang-dentang, serangkaian suara tabrakan padat terdengar. Blue Emperor Spear menikam Death Spintop dengan kejam sehingga dihentikan sebentar. Namun, kekuatan yang tiba-tiba menarik Kaisar Biru yang tidak terbatas ke samping mengubah arah serangannya. Setengah dari ujung tombak meleset dari target mereka. Sebuah kait bergerigi memanjang dari ujung Despair Skite ke punggung Kaisar Biru tak terbatas. Ketika Kaisar Biru tak terbatas mencoba menusuk Death Spintop, kait Despair Skite menariknya untuk mengubah sudut serangnya. Sementara itu, bilah tajam pada Despair Reaper berputar lebih keras. The Despair Reaper meluncur dan bertabrakan ke sisi Kaisar Biru tak terbatas.
Kaisar Biru tak terbatas kehilangan keseimbangan. Tang Wulin menyaksikan tanpa daya karena tidak ada cara dia bisa menghindari tabrakan. Sebagai gantinya, dia menggunakan kaki kanannya untuk menginjak tanah. Sebuah ledakan keras terdengar dan seluruh kolisem bergetar sekali. Menggunakan kekuatan reaktif yang kuat yang dihasilkan, Kaisar Biru tak terbatas naik ke langit tepat pada waktunya untuk menghindari serangan Despair Reaper. Di dalam Mesya, Huang Zhengyang yang jengkel berteriak, turun. Dalam upaya demam, Skite Despair menarik Kaisar Biru tak terbatas menyebabkan kehilangan keseimbangan di udara. Serangan itu hanya perlu membanting Kaisar Biru tak terbatas ke tanah. Pada saat itu, Kaisar Biru yang tidak terbatas tidak akan memiliki kesempatan untuk meluncurkan keterampilan jiwanya tidak peduli seberapa kuat itu. Itu berhasil menarik Kaisar Biru tak terbatas yang telah kehilangan keseimbangan. Itu tidak akan bisa terbang bahkan jika itu bergantung pada pembakar jetnya saat ini. Namun, Huang Zhengyang merasakan ada sesuatu yang tidak beres saat Kaisar Biru tak terbatas mendarat. Lompatan Kaisar Biru tanpa batas itu luar biasa. Begitulah cara itu lolos dari serangan Despair Reaper. Lompatan ganas seperti itu akan membutuhkan kekuatan yang cukup untuk menariknya ke bawah. Kaisar Biru tak terbatas itu seperti kilat yang dibelokkan saat ini. Itu jatuh lebih cepat daripada ketika melonjak ke langit. Pengalaman tempur Huang Zhengyang yang sebenarnya memungkinkannya untuk membuat penilaian yang akurat segera. Jet burner di Despair Reaper tiba-tiba mendorongnya ke samping. Pada saat yang sama, lengannya bergetar melepaskan diri dari tubuh Kaisar Biru tak terbatas. The Despair Skite adalah pisau bermata dua. Meskipun ia mampu mengendalikan lawan ketika bilahnya bersentuhan dengan Mesya lawan, itu juga bisa membahayakan jika lawan itu cukup kuat. Pasti akan merepotkan bagi Huang Zhengyang jika situasi yang terakhir terjadi. Huang Zhengyang memilih untuk segera menarik diri dari melakukan kontrol segera setelah dia merasakan ada sesuatu yang salah dengan kecepatan jatuhnya Kaisar Biru tak terbatas. Karena itu, dia mundur dengan cepat. Pengalaman yang diperoleh dari pertempuran yang tak terhitung jumlahnya mengungkapkan bahwa ia tidak mampu melakukan kesalahan sedikit pun selama pertempuran Mesya. Kesalahan ceroboh atau serangan ruam dapat menyebabkan kerugian. Huang Zhengyang memiliki keyakinan mutlak pada dirinya sendiri. Dengan demikian, dia tidak terburu-buru, karena dia tidak berencana memberi Tang Wulin kesempatan sedikit pun untuk membalikkan keadaan. Saat dia mundur dengan kecepatan penuh, Kaisar Biru yang tidak terbatas menabrak tanah seperti meteor yang jatuh. Boom! Petik 2. Mengaum. Petik 2. Ledakan yang dalam dan raungan naga nada tinggi berpadu untuk memberikan keributan yang aneh. 8 naga emas raksasa bosan keluar dari tanah, dan mulai mengelilingi sekeliling. Bab 1320, Penuai Putih. Meskipun reaksi Despair Reaper sangat cepat, dia masih dipukul oleh ekor salah satu naga emas. Dia menjadi sedikit kaku sebagai hasilnya. Kaisar Biru tak terbatas melompat ketika mendarat di tanah. Dia menyatu dengan tombaknya untuk menjadi satu bahkan ketika ribuan ujung tombak berkumpul bersama. Kesadaran tombak yang tiada taranya itu mirip dengan arus listrik biru dingin yang pudar saat membelah bagian depan Despair Reaper dalam sepersekian detik. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga semua orang merasa kewalahan oleh tindakan tanpa henti. Dari saat Kaisar Biru tak terbatas jatuh dari langit setelah melompat ke atas sampai saat 8 naga emas dilepaskan, pemandangan indah itu penuh dengan aksi. Itu semua terjadi dalam waktu singkat termasuk waktu tombak ditembakkan dari punggung naga emas. Serangan itu datang ke segala arah untuk menekan Despair Reaper sehingga berusaha untuk menahan kekuatan Blue Emperor Spear. Tombak biru samar ditembakkan dari lengan Kaisar Biru tak terbatas. Ia berputar pada sumbunya saat menuju Despair Reaper. Tidak diragukan lagi, akan sulit untuk memblokir tombak. Dinilai oleh kemampuan Tang Wulin untuk mengoperasikan Mesya, dia bukan lawan yang layak bagi Huang Zhengyang. Namun, pertempuran Mesya bukan hanya tentang Mesya saja. Penguasaan teknik tombak dan tombaknya sudah terbentuk. Tombaknya menyatu dengan Blue Emperor Spear Mesya, sehingga dia bisa menggunakan teknik tombaknya untuk mengurangi dampak perbedaan antara keterampilan operasi Mesya mereka. Sama seperti Tang Wulin tidak memiliki pengetahuan sedikit pun tentang kemampuan Huang Zhengyang, hal yang sama berlaku untuk pengetahuan Huang Zhengyang tentang Tang Wulin. Tang Wulin pernah bertarung di sini pada awalnya, tapi apa basis kultivasinya saat itu? Kemampuannya sekarang telah melebihi statusnya. Keduanya tidak saling memahami dengan baik.
Tang Wulin sendiri tidak menyadari kekuatan yang mendominasi basis budidaya Raja Naga Emas. Dia telah melompat ke atas. Untuk keturunannya, dia mengandalkan kekuatannya yang besar. Itu adalah kontrol gravitasi torso bone dari Mountain Dragon King yang digabungkan dengan Golden Dragon Suckers the Earth yang telah menghasilkan serangan dengan kekuatan seperti itu. Karena Despair Reaper Huang Zhengyang telah dihantam oleh naga emas mengguncang bumi, dia sekarang hanya bisa mengandalkan pertahanan Mesha untuk menangkis serangan Tang Wulin. The Golden Dragon Suckers the Earth diluncurkan, diikuti oleh Thousand Accusing Fingers. Tang Wulin menggunakan teknik pertempuran guru jiwa sebagai gantinya. Hanya Tang Wulin yang mampu mengoperasikan Mesha untuk mengikuti gerakan tubuhnya. Atribut Mesha hitamnya bukanlah fungsi yang luar biasa tetapi kualitas material dan harmoni antara dia dan mechanya. Ketika Tang Wulin memalsukan Mesha, ia membuat kabin pilot menyerupai bentuk manusia. Dia membentuk ikatan yang erat dengan Mesha untuk menjalin hubungan yang harmonis antara manusia dan mesin. Dengan kata lain, Mesha mengangkat tangannya ketika dia mengangkat tangannya. Demikian juga, Mesha menendang kakinya ketika Tang Wulin menendang kakinya. Bukan karena mode operasi Mesha seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya, mayoritas Master Mesha lebih memilih untuk mengeksekusi gerakan Mesha menggunakan sensor sebagai gantinya. Selain itu, mekanisme Tang Wulin berbeda. Sensor mechanya dimaksudkan untuk memicu fungsi Mesha sementara Mesha itu sendiri sebagian besar dimobilisasi oleh kekuatan fisiknya. Dengan demikian, gerakan dan kecepatan reaksi mechanya jauh lebih cepat daripada Mesha biasa. 1000 menuduh jari menghasilkan ujung tombak naik tiba-tiba. Pada saat yang sama, ekspresi Huang Zhengyang berubah serius saat dia duduk di dalam mechanya. Dia menatap lawan untuk pertama kalinya hari ini. Sabit keputusasaan yang terhubung pada awalnya berayun maju sekali lagi untuk menghilang tanpa jejak. Saat itu, bagian dalam Mesha meledak dengan lapisan cahaya putih berkabut. Mesha hijau hitam juga mengalami transformasi warna. Ding! Suara garing terdengar. The Despair Skite memotong ujung Blue Emperor Spear. Bentrokan yang dihasilkan merdu seperti lonceng-lonceng. The Despair Reaper bergetar sedikit, tetapi berhasil menghentikan serangan Thousand Accusing Fingers. Pada saat yang sama, ia bergantung pada sabitnya yang memantul untuk membalikkan tubuhnya. Aliran cahaya putih menyapu secara horizontal melintasi ruang. Itu adalah sabit raksasa putih berkabut yang tampaknya memiliki ukuran yang hampir sama dengan sabit Despair. Sabit putih menjadi hitam saat itu muncul. Tampaknya dikendalikan oleh malaikat maut, itu membuat luka horizontal di pinggang Kaisar Biru tak terbatas. Pemogokan datang terlalu cepat. The Thousand Accusing Fingers telah kehabisan proyektilnya, naga emas meledak dari ujung tombak untuk berlari menuju Despair Reaper. Di sisi lain, sabit Reaper yang telah berubah menjadi hitam sudah ada di pinggang Kaisar Biru. Serang tanda vital musuh untuk menarik penguatannya. Tidak diragukan lagi, sabit hitam tidak lagi menggunakan kekuatan Mesha tetapi mendapatkan kekuatannya dari jiwa bela diri Huang Zhengyang. Huang Zhengyang bukan hanya Master Mesha surgawi tetapi juga Master jiwa yang kuat. Kaisar Biru tak terbatas bergegas ke depan ketika tiba-tiba berhenti sejenak. Itu jatuh dari langit dan mendarat dengan tenang di tanah. Tubuh Mesha biru tua memiliki tekstur seperti cermin. Selain itu, lapisan sisik emas tebal dan berat muncul di permukaan Mesha biru gelap. Bang! Dengan kecepatan kilat dan keganasan, sabit hitam menghantam pinggang Kaisar Biru tak terbatas. Tang Wulin tidak bisa menghentikan sabit karena itu datang kepadanya terlalu cepat. Kecepatannya melebihi serangan skill jiwa yang pernah dia alami. Sebuah sinar berkilauan di tubuh Kaisar Biru tak terbatas sementara naga emas yang berdenyut di ujung Kaisar Biru tombak tumbuh lebih besar dengan segera. Naga itu melaju dan menabrak Despair Reaper yang mirip dengan bola meriam. Sabit keputusasaan berubah menjadi lapisan sabit-sabit yang melindungi Huang Zhengyang melawan naga emas. Dalam suara ledakan keras berikutnya, dia diledakkan oleh dampak karena dia hanya sedikit lebih lambat dari Kaisar Biru tak terbatas. Satu Hyper Mesha terbang horizontal sementara yang lainnya diledakkan ke belakang. Itu adalah satu-satunya saat mereka tidak berada dalam jarak yang dekat satu sama lain sejak pertempuran Mesha dari pertempuran 5 dewa dimulai. Pada saat yang sama, para penonton berhasil menarik napas karena sebagian besar dari mereka begitu asyik dalam pertempuran. Itu benar-benar situasi yang menegangkan. Setiap transformasi terjadi begitu cepat sehingga mata hampir tidak bisa mengikuti semua gerakan cepat.
Dari saat mereka berdua terlibat dalam pertarungan, kecakapan dan kecepatan mereka sedemikian rupa sehingga satu berkedip, orang akan melewatkan aksi. Pilar kerajaan, Desper Reaper Huang Zheng yang benar-benar kuat sehingga setiap serangan terampil yang disampaikannya mengancam jiwa. Namun demikian, Kaisar Biru tak terbatas Tang Wulin tidak hanya berhasil menahan serangan tirani Huang Zhengyang, ia berhasil melancarkan beberapa serangan balik. Benar-benar mencengangkan. Itu benar-benar tampilan yang bagus dari kemampuan Tang Wulin yang memang sangat kuat. Di peron, para pembangkit kekuatan Star Luo Empire termasuk Kaisar Dai Tianling semua terpana menyaksikan adegan itu. Semua orang menyadari kemampuan kuat Tang Wulin sebagai guru jiwa. Bahkan, mereka berspekulasi bahwa dia bahkan mungkin memiliki kemampuan tempur yang menyaingi judul Dou Luo. Tidak ada yang menyangka bahwa dia akan begitu kuat dalam keterampilan Mesya juga. Meskipun masih ada beberapa perbedaan antara keterampilan operasi Mesyanya dan Desper Reaper, dia sebenarnya setara dengan Desper Reaper setelah menyatukan kemampuan tempurnya dengan Mesyanya. Kaisar Biru tak terbatas berguling di tanah sebelum melompat. Di pinggangnya, ada tanda dalam yang berbeda yang jelas dibuat oleh kait sebelumnya. Untungnya, struktur internal Mesya masih utuh. The Desper Reaper yang diledakkan ke sisi yang jauh baru saja bangkit dari tanah. Dada Mesya itu dengan serius menjorok ke dalam sementara sabit keputusasaan yang melindungi tubuhnya sedikit bengkok. Berdasarkan tabrakan yang dihasilkan, kedua belah pihak tampak sama-sama cocok. Namun, Huang Zhengyang menyadari bahwa, pada kenyataannya, dia telah kalah. Kepala naga emas Tang Wulin telah menabrak dada Desper Reaper. Itu adalah tempat di mana kabin pilot berada. Huang Zhengyang menderita beberapa luka setelah tabrakan frontal. Dia berasumsi bahwa Desper Skite-nya setidaknya bisa menahan serangan itu, tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, serangan Tang Wulin begitu kuat sehingga Desper Skite telah menghantam langsung ke dada Desper Reaper selama tabrakan. Akibatnya, Mesya diledakkan. Bab 1321. Bab 1321, Pertukaran Serangan dan Pertahanan P. Itu sangat aneh dan pasti ada sesuatu yang aneh tentang Mesyanya yang seperti cermin. Huang Zhengyang bingung setelah melihat luka di pinggang Kaisar Biru tak terbatas. Serangan sebelumnya tidak sesederhana kelihatannya. Tidak hanya itu menggunakan kekuatan jiwa bela dirinya, tetapi itu adalah serangan yang diluncurkan dari kombinasi jiwa bela diri dan Mesya. Mesya hitam biasa yang diserang oleh pukulan seperti itu pasti akan kehilangan kapasitasnya untuk bertarung bahkan jika itu tidak hancur berkeping-keping. Namun, kedalaman luka di pinggang Kaisar Biru tak terbatas tampaknya kurang dari setengah kaki. Keduanya menatap lekat-lekat satu sama lain. Suasana tegang di udara menjadi lebih khusyuk. Tak satu pun dari mereka yang memimpin untuk meluncurkan serangan lain, karena mereka menilai status Mesya mereka sendiri sambil merasakan perubahan satu sama lain secara bersamaan. Para penonton bisa melihat luka pada kedua Mesya dengan jelas melalui layar besar. Kedua belah pihak telah mengalami kerusakan yang signifikan. Huang Zhengyang masih merupakan pilar asli kekaisaran di hati mereka. Master Sekte Tang Sekte sebenarnya mampu menyaingi Huang Zhengyang dalam pertempuran Mesya, jadi dia sudah membuktikan kemampuannya dengan cukup. Ini juga membuat kerumunan mengantisipasi pertandingan berikut dalam pertempuran 5 dewa bahkan lebih. Tombak Kaisar Biru agak dinaikkan sementara bagian atas Kaisar Biru tak terbatas membungkuk sedikit ke depan. Pada saat berikutnya, itu dibebankan ke depan seperti kilat biru gelap. Kali ini, dia mengambil inisiatif untuk menyerang terlebih dahulu. The Desper Reaper berdiri di tempat. Belum memimpin untuk meluncurkan serangan kali ini. Sabit keputusasaan di tangannya telah rusak-rusak, sangat mempengaruhi kemampuannya untuk bertarung. Kaisar Biru tak terbatas bergerak dengan sangat cepat. Pendorong di punggungnya hampir sepenuhnya terbuka. Kecepatan Mesya hitam dengan kecepatan penuh benar-benar mengejutkan dan itu bahkan umum untuk Mesya seperti itu untuk menembus penghalang suara dalam waktu singkat. The Desper Reaper berjongkok dan menurunkan tubuhnya sedikit. Itu menyaksikan ketika Kaisar Biru tak terbatas berlari ke depannya ketika tiba-tiba meluncur ke samping dan mendorong sabit keputusasaan di tangannya maju. Itu berusaha untuk menyerang luka di pinggang Kaisar Biru tak terbatas. Waktu serangan itu sangat tepat dan slide horizontal dieksekusi dengan sempurna. Kaisar Biru yang tidak terbatas terus menyerang maju dan seolah-olah Kaisar Biru melemparkan diri ke sabit lawan. Sementara itu, tombak Kaisar Biru tak terbatas pasti akan hilang.
Menyerang dengan cepat sambil bertahan melawan serangan balik dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat, Despair Reaper mengayunkan sabitnya dengan bersih dan tepat. Segera, kedua belah pihak akan saling melewati. Kaisar Biru tak terbatas, yang maju ke depan seperti kekuatan yang tak terhentikan, tiba-tiba berubah. Itu benar-benar menentang hukum fisika karena menyesuaikan dirinya secara instan di udara, masih bergerak menuju Despair Reaper. Bahkan untuk seseorang dengan pengalaman tempur bertahun-tahun seperti Huang Zhengyang, dia tidak bisa menahan perasaan tidak percaya ketika dia melihat ini. Ini benar-benar tak terbayangkan. Dia tidak bisa mengerti bagaimana lawan telah mengubah lintasannya dalam sepersekian detik. Itu adalah lari supersonik diikuti oleh perubahan arah yang tiba-tiba. Bahkan jika Mesha itu sendiri mampu menangani torsi luar biasa yang dihasilkan, Master Mesha di dalam seharusnya tidak mampu menahannya. Selain itu, Master Mesha masih perlu mengemudikan Mesha ini sambil berusaha untuk tidak kehilangan kendali dan juga menyerang lawan, semua pada saat yang sama. Itu terlalu berlebihan. Huang Zhengyang bisa melakukan perubahan arah di udara juga, tapi dia perlu berhenti untuk penyesuaian. Tidak akan lama, tapi pasti akan lebih lama dari apa yang baru saja dilakukan Tang Wulin, yang merupakan perubahan instan. Boom! Kedua Mesha saling bertabrakan sekali lagi. Sabit Despair Reaper tidak punya pilihan selain terlibat dalam tabrakan dengan Blue Emperor Spear sekali lagi. Kaisar telah bermaksud ini, tetapi Reaper tidak. The Despair Reaper terhuyung mundur ketika jatuh kembali untuk beberapa langkah setelah diatasi oleh Kaisar Biru tak terbatas. Kaisar Biru yang tidak terbatas tidak dalam suasana hati yang pemaaf. Itu mengguncang Blue Emperor Spear di tangannya dan menyulap bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya untuk mengelilingi Despair Reaper. Di mata hadirin, Kaisar Biru tak terbatas tampaknya telah menghilang dan menyatu ke ujung tombak. Itu tombak Tang Wulin. Dia telah menggunakan mechanya untuk melepaskan kekuatan Spear Soul. Para Master Mecha tingkat tinggi Star Luo Empire di antara para penonton memiliki perubahan wajah setelah menyaksikan adegan ini. Sudah sangat jarang untuk melihat seseorang yang memiliki puncak kemampuan tempur jiwa bela diri, seperti Spear Soul atau Sword Soul. Seseorang yang bahkan bisa memadukan tombaknya ke dalam mecha-nya dan memanfaatkan kekuatannya melalui mecha itu sangat jarang. Tidak ada keraguan bahwa Tang Wulin telah melakukan itu. Orang bisa tahu hanya dari melihat pertempuran bahwa dia adalah seorang Master Mecha Genius juga. Pada saat ini, secercah kilau putih terlempar keluar dari tubuh Despair Reaper. Itu terbentuk menjadi busur besar cahaya putih yang menutupi ujung tombak. Ada suara bentrok intens seperti tetesan hujan yang jatuh berirama di atas daun pisang. Orang-orang telah kehilangan hitungan berapa banyak tabrakan telah terjadi antara kedua mecha. Entah itu tombak atau sabit, senjata terus melambai dalam area kecil. Sangat sedikit orang yang berhasil melihat tabrakan di antara mereka berdua dengan jelas. Pada platform, bibir Smiley Face Douluo tersenyum. Peristiwa yang terjadi tampaknya membuat senyumnya melebar. Bahkan ada kebanggaan di kedalaman matanya. Ini bukan karena Tang Wulin adalah master sekte dari sekte Tang, tetapi karena serangan defleksi mendadak sebelumnya tentu saja tampak seperti hasil dari menggabungkan teknik rahasia bawaan sekte tubuh ke dalam pertempuran mecha. Biasanya, mecha atau pilotnya tidak akan mampu menahan dampak seperti itu, tetapi bagaimana jika master mecha adalah murid dari sekte tubuh? Dengan mengandalkan atribut fisik manusia supernya, dia mungkin bisa bertahan dalam proses itu. Ada solusi untuk mecha juga. Master Mecha perlu memperhitungkan manuver seperti itu saat dia menempa mecha. Meningkatkan kualitas material mecha dan proses fabrikasi dapat dicapai dengan mengabaikan beberapa fungsi lainnya. Sangat jelas bahwa mecha Tang Wulin telah membuat sebagian besar dari ini. Alhasil, mechanya dilengkapi dengan kemampuan unik seperti itu. Bagaimana mungkin Smiley Face Douluo, yang selalu memiliki hubungan emosional yang dalam dengan Body Sect, tidak merasa bangga ketika melihat bagaimana teknik Body Sect digunakan dalam salah satu pertandingan dalam pertempuran 5 dewa. Kaisar Biru tak terbatas dan tabrakan jarak dekat Despair Reaper telah mencapainya. Tak satu pun dari mereka yang bisa menghasilkan sedikit pun. Pada saat yang tepat, ledakan oleh salah satu lawan sangat mungkin mengakibatkan akhir kompetisi ini. Huang Zhengyang merasa semakin takjub semakin lama dia bertarung. Dia telah memeriksa kemampuannya sendiri dan mencapai kesimpulan bahwa dia telah mencapai kesempurnaan dalam keterampilan pengoperasian mechanya, sejauh yang bisa dilakukan orang biasa.
Dia mampu memanfaatkan setiap detail mecha dengan cukup untuk meluncurkan serangan yang paling cerdik. Selain itu, ia akan melepaskan kapasitas bertarungnya terus-menerus saat ia menyerang, menekan lawannya. Setelah mempertimbangkan keahliannya sendiri, ia mencapai kesimpulan bahwa spekulasi mengenai kemampuan Tang Wulin sepenuhnya benar. Membandingkan kecakapan operasi mecha mereka, masih ada jarak yang sangat jauh antara dirinya dan lawan ini. Namun demikian, lawannya masih berhasil menahan sendiri sepanjang seluruh pertempuran. Tampak jelas bahwa banyak serangan lawan berasal dari tubuhnya sebelum dilepaskan melalui mecha. Lawan berhasil melakukan banyak tindakan yang menantang fisika dengan mudah. Seringkali, Kaisar Biru tak terbatas perlu tampil dalam 5 hingga 6 reaksi balasan untuk menahan dan menonaktifkan setiap serangan dari Despair Reaper. Dilihat dari efisiensinya, jelas bahwa Tang Wulin jauh lebih lemah. Meski begitu, Kaisar Biru tak terbatas masih berhasil menyamai ketukan demi ketukan. Dengan kata lain, Tang Wulin menggunakan energi beberapa kali lebih banyak saat mengoperasikan mechanya daripada Huang Zhengyang. Pada awal pertempuran, seperti kebiasaannya, Huang Zhengyang berasumsi bahwa Tang Wulin akan sangat cepat habis jika ini terus berlanjut. Namun, ia harus membuang gagasan yang sudah terbentuk sebelumnya pada titik ini. Tabrakan mereka tumbuh lebih dan lebih kuat, tetapi Kaisar Biru tak terbatas tidak menunjukkan tanda-tanda sedikit pun melelahkan. Spear Soul lawan digabungkan ke dalam mecha untuk mengurangi perbedaan antara keterampilan operasi mereka. Ada juga penambahan tabrakan terus-menerus. Apakah pria ini masih manusia? Saat ia merenungkan hal ini, Huang Zhengyang sadar betul bahwa ia tidak bisa membiarkan situasi berlanjut begitu saja. Dia belum melihat batas lawan, tetapi dia sudah akan mencapai batasnya. Seluruh tubuhnya terasa sakit, yang berarti bahwa keterampilan pilotingnya akan mulai melemah. Meskipun ia juga merupakan pembangkit tenaga listrik judul Douluo, prioritasnya masih menjadi mechanya. Kemampuan fisiknya hampir sama dengan judul Douluo biasa. Tubuh Despair Reaper tiba-tiba berputar dengan kasar, seolah-olah dia telah berubah menjadi Death Spin-Top sekali lagi. Dia menangkis serangan yang tak terhitung jumlahnya dari Kaisar Biru tak terbatas secara instan. Kali ini, Huang Zhengyang telah mendorong energi Despair Reaper ke tingkat tertinggi sementara ia menggabungkan kekuatan jiwanya dengan mecha-nya sepenuhnya. Gumpalan berkilau putih melesat dengan kecepatan kilat saat itu membuat serangan kejutan tepat ketika pukulan Kaisar Biru tak terbatas didorong menjauh. Serangan itu terjadi begitu cepat sehingga tidak mungkin bagi Kaisar Biru tak terbatas untuk mencoba menghindar lagi. Blue Emperor Spear-nya juga tidak punya waktu untuk memblokir pukulan dari bawah. Jelas bahwa kilau putih adalah sabit lain yang muncul sebelumnya, sabit Reaper. Keduanya berjarak pendek satu sama lain. Huang Zhengyang mengumpulkan kekuatannya dan dengan sengaja pura-pura sedikit lelah sebelumnya hanya untuk membuat ledakan cepat ini, berharap bahwa Tang Wulin akan dibuat tak berdaya. Tidak perlu baginya untuk melihat dengan matanya apapun. Huang Zhengyang memiliki keyakinan penuh bahwa Reaper Skite-nya akan memotong luka di pinggang Kaisar Biru tak terbatas hanya dengan mengandalkan pengalaman tempurnya. Selain perisai pelindung, logam pada lapisan terluar mecha adalah pertahanannya yang terkuat. Ketika perisai eksternal dikompromikan, serangan berikutnya akan lebih merusak. Huang Zhengyang sudah memutuskan bahwa dia akan berhenti sebelum merusak kabin pilot ketika Reaper Skite-nya memotong mecha lawan. Lagi pula, lawannya adalah Master Sekte baru dari Sekte Tang, jadi dia tidak bisa membunuhnya begitu saja. Bab 1322, Kemenangan dan Kekalahan. Tang Wulin tampaknya bertindak cukup cepat. Kaisar Biru tak terbatas menusuk tombak Kaisar Biru dalam rentetan pukulan. Dia menyerang vital musuh untuk membuatnya menurunkan penjagaannya, mencoba mendaratkan serangan langsung ke kokpit lawan. Dia bergerak dalam kesibukan besar. Lapisan sisik emas menutupi permukaan Blue Emperor Spear, meledak dengan aura yang kuat. Sekarang, para hadirin akan menjadi saksi siapa yang benar-benar lebih cepat dari keduanya. Bibir Huang Zhengyang tersenyum saat dia duduk di dalam kabin pilot. Apakah lawan berusaha mengambil risiko dirinya untuk mendaratkan pukulan kritis? Dia telah mengalami pertempuran seperti ini setidaknya 90 kali, jika tidak 100. Dia menarik sabit keputusasaan. Saat sabit tertutup, ujungnya menangkap ujung Blue Emperor Spear pada saat yang genting. Pada saat yang sama, Despair Reaper memutar tubuhnya sedikit sehingga bagian tengah dadanya menghindari pukulan tepat pada waktunya.
Meskipun ujung Blue Emperor Spear masih berhasil menembus pundak Despair Reaper, itu hanya masuk kurang dari 1 kaki sedalam yang telah menyimpang dari kabin pilot. Sabit keputusasaan ditarik ke bawah untuk mencengkeram tombak Kaisar Biru, sedangkan sabit Reaper telah tiba di pinggang Kaisar Biru tak terbatas. Efek seperti cermin muncul di area permukaan Kaisar Biru yang tidak terbatas sekali lagi. Tubuhnya berkilauan dengan cepat, tetapi sabit Reaper masih berhasil memotong ke dalam dirinya sendiri. Dentang. Apakah sudah berakhir? Setiap penonton di arena menahan napas pada saat ini. Bahkan ada beberapa orang yang sudah terlalu takut untuk menonton lagi. Di sisi lain, permukaan Kaisar Biru tak terbatas yang dipotong oleh Reaper Skite berkilauan dengan cahaya yang berkilauan. Blue Emperor Spear tiba-tiba bersinar terang. Ujung tombak yang telah dikunci oleh Despair Skite tiba-tiba mendorong ke depan. Sebuah dentang yang renyah terdengar dari Despair Skite yang mengunci tombak saat pedang sabit itu patah dengan paksa. Blue Emperor Spear menikam ke pundak Despair Reaper dengan berani dan sepenuhnya menembus Mesha dalam sepersekian detik. Pada saat yang sama, ribuan tanaman merambat biru emas melonjak keluar dari tubuh Kaisar Biru tak terbatas dan membungkus Despair Reaper secara instan, membungkusnya dengan erat. Tanaman merambat Kaisar Biru mengangkat Mesha ke udara sebelum membantingnya ke tanah dengan ganas. Perubahan terjadi begitu cepat sehingga beberapa penonton bahkan belum berhasil mengetahui siapa yang benar-benar unggul. Sementara itu, di peron, Dai Yuyan berdiri sekaligus karena dia sudah cukup. Saat berikutnya setelah Despair Reaper hancur ke tanah, Kaisar Biru sudah menyelesaikan siklus. Tombak dicabut sebelum ditusuk ke depan dengan kecepatan kilat ke kabin pilot. Tidak ada keraguan bahwa tombak yang berkilauan dengan cahaya yang menyilaukan bisa menembus ke kabin pilot dan mengakhiri hidup Huang Zhengyang jika dia mau. Ada total 100.000 orang di tempat kejadian namun itu senyap seperti kuburan. Dai Tianling membelalakan matanya karena dia tidak bisa percaya bahwa ini adalah kenyataan sama sekali. Babak pertama pertempuran 5 dewa, pertempuran Mesha, Huang Zhengyang dikalahkan secara mengejutkan meskipun berada di atas angin. Pemenang pertempuran 5 dewa, putaran pertama, pertempuran Mesha adalah Master Sekte Tang Sekte. Tuan rumah mengumumkan hasil pertempuran dengan naskah yang terdengar jelas berombak. Jelas bahwa skripnya sekarang sangat berbeda dari skrip yang dia persiapkan sebelumnya. Dia siap untuk mengucapkan selamat atas kemenangan pilar-pilar kekaisaran dalam dialog aslinya sambil secara bersamaan menghibur guru Sekte Tang Sekte atas penampilannya dalam pertempuran yang mengasyikkan. Bagaimana situasinya berubah begitu cepat? Blue Emperor Spear ditarik kembali sementara anggur Blue Emperor ditarik kembali seperti segerombolan lebah. Kaisar Biru yang tidak terbatas berdiri di bawah sinar matahari di sana. Secercah cahaya aneh ditambahkan ke Mesha biru gelapnya dengan tidak jelas. Despair Reaper bangkit dari tanah. Kabin pilotnya terbuka dan memperlihatkan Huang Zhengyang mengenakan seragam militer dengan pangkat jenderal utama disematkan di pundaknya. Huang Zhengyang tampak agak pucat saat ini. Sebagai pecundang, ia memimpin untuk melompat turun dari kabin pilot Mesha-nya. Pada saat yang sama, pandangannya mendarat di pinggang Kaisar Biru tak terbatas terlebih dahulu. Di sebelah sana, dia bisa melihat lukanya. Itu tetap sekitar setengah kaki di kedalaman dan tidak jauh berbeda dari pertama kali dia melihatnya. Hatinya dipenuhi dengan kebingungan. Mengapa? Bagaimana bisa serangan yang sama yang mendarat di tempat yang sama tidak menimbulkan bahaya? Kabin pilot Blue Emperor yang tidak terbatas dibuka terlalu cepat sesudahnya. Tang Wulin berpakaian putih melompat ke tanah dari dalam dengan cara yang sama. Lapisan keringat tipis terbentuk di dahinya. Pertempuran Mesha melawan Huang Zhengyang secara mental melelahkan baginya. Kelelahan pikirannya jauh melebihi kelelahan tubuhnya. Dia melompat keluar dari kabin pilot dan mendarat di tanah. Tang Wulin berjalan maju dan menawarkan tangan kanannya ke Huang Zhengyang. Huang Zhengyang memiliki perawakan sedang dan penampilannya juga tidak terlalu bagus. Dia tampak seperti pria parubaya biasa dan bahkan bisa sangat sulit untuk mencarinya jika dia ditempatkan di kerumunan. Namun, prajurit ini yang tidak terlalu menonjol dalam penampilannya justru merupakan Master Mesha Surgawi dengan moniker Pilar Kekaisaran. Tang Wulin memancarkan kekaguman yang tulus untuk orang ini melalui tatapannya. Jenderal Huang, saya berhutang budi pada hasil kebaikan Anda. Petik 2. Huang Zhengyang mengulurkan tangannya untuk mengguncang Tang Wulin. Dia berbicara dengan senyum pahit, sebenarnya tidak banyak yang bisa saya hasilkan.
Saya sudah kalah. Saya telah mengalami pertempuran Mesya dari semua skala untuk ribuan kali. Saya telah menang dan saya telah dikalahkan, tetapi pertempuran hari ini benar-benar merupakan kesempatan yang membuka mata. Selain itu, saya bahkan tidak tahu bagaimana saya kehilangan. Petik 2. Tang Wulin berbicara sambil tersenyum, pada kenyataannya, Anda belum pernah kalah dari saya sama sekali. Masih ada perbedaan besar antara keterampilan operasi Mesya saya dengan Anda. Saya telah menang terutama di Mesya saya sendiri di samping kurangnya pemahaman Anda dalam kemampuan saya. Lihat. Saat dia berbicara, Tang Wulin mengangkat tangannya dan menunjuk ke Kaisar Biru yang tidak terbatas. Huang Zhengyang mengangkat kepalanya dan melihat ke arah jarinya yang menunjuk. Tang Wulin tepat menunjuk pada luka yang dipotong oleh sabit Reaper di pinggang Kaisar Biru tak terbatas. Huang Zhengyang menyaksikan dengan takjub ketika luka menganga menyembuhkan perlahan dengan cara yang terlihat oleh mata telanjang. Apakah itu logam yang ditempa jiwa? Dia memandang Tang Wulin dengan bingung. Matanya dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Tang Wulin sedikit mengangguk. Dia berbicara dengan tulus, "Ya, Kaisar Biru tanpa batas saya dibuat dengan logam yang ditempa jiwa di seluruh tubuhnya. Dengan demikian, kemampuannya untuk melawan serangan dan penyembuhan diri tidak ditemukan di Mesya hitam biasa lainnya. Itulah sebabnya saya dapat melakukan beberapa keterampilan operasi yang aneh. Selain itu, saya juga bisa menggunakan kekuatan serang Anda dan mengubahnya menjadi serangan saya setelah menahan keterampilan jiwa Anda sebelumnya. Sebagai hasilnya, saya berhasil unggul 2 kali berturut-turut. Kalau tidak, bahkan metal jiwaku tidak mampu menahan seranganmu. Anda sudah menang sejak sebelumnya. Karena itu, ini benar-benar sedikit tidak adil bagi Anda dalam kenyataan." Petik 2. Bibir Huang Zhengyang berkedut sekali. Dia bergumam pada dirinya sendiri, "Itu kamu, ya. Apa itu logam yang ditempa jiwa? Itu adalah logam yang bisa digunakan untuk membuat armor pertempuran 3 kata. Itu hanyalah tindakan sembrono membuang-buang hadiah dewa dengan menggunakan begitu banyak logam buatan untuk membuat Mesya hitam." Bahkan Mesya surgawi merah Huang Zhengyang tidak sepenuhnya terbuat dari logam yang ditempa jiwa, tetapi ia hanya menggunakan logam yang ditempa jiwa pada sambungan vital dan pada sirkuit inti. Tidak heran dia telah kalah secara menyeluruh. Apakah Mesya Tang Wulin masih dianggap sebagai Mesya hitam? Mesya hitam seperti itu yang sepenuhnya terbuat dari logam yang ditempa oleh jiwa, maka, jika logam yang dibuat oleh jiwa ini digunakan untuk membuat armor perang, itu tidak akan menjadi masalah bagi seseorang untuk membuat beberapa lusin set setidaknya. Itu sangat boros. Pada saat yang sama Huang Zhengyang merasa frustrasi, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit iri karena hanya Tang Sekte yang bisa melakukan gerakan besar dengan latar belakang yang kaya, sehingga Tang Wulin diizinkan untuk menggunakan begitu banyak logam yang ditempa jiwa. Dia tidak menyadari bahwa orang yang berdiri di hadapan dirinya sendiri saat ini adalah pengrajin suci di luar zamannya. Tindakan memaksa logam yang ditempa jiwa sudah bukan masalah yang sulit bagi Tang Wulin. Dia selalu berusaha untuk melakukan yang lebih baik dalam menggunakan berbagai paduan roh dalam penempaan jiwa. Bagaimana Yuanen Yehui bisa mengandalkan usahanya sendiri untuk menghentikan 2 pembangkit tenaga listrik besar, Dai Yuyan dan Hua Lantang. Selain kemampuan bertarungnya yang kuat, set perlengkapan perang 3 kata miliknya adalah bagian penting. Itu terbuat dari logam paduan roh yang ditempa jiwa. Selain itu ditempa dari kombinasi lebih dari 5 jenis paduan roh. Bisakah seseorang membandingkan satu set baju perang 3 kata yang dibuat dari itu dengan baju perang 3 kata biasa? Huang Zhengyang menghela nafas dan berbicara, "Aku tidak kalah secara tidak adil. Tidak ada yang tidak adil tentang ini. Bagaimanapun pertempuran 5 dewa seharusnya tidak adil bagimu. Anda telah menang, jadi berusahalah lebih banyak untuk putaran berikutnya. Saya menantikan hari Anda menjadi Master Mesya Surgawi sehingga saya bisa berdebat melawan Anda dengan Mesya saya saat ini. Saya akan kembali dan belajar tentang metode tempur Anda sebentar. Anda jauh lebih baik daripada saya dalam menggabungkan kemampuan Anda dengan Mesya. Selain itu, kemampuan Anda sangat kuat dan Anda jauh lebih baik daripada saya dalam hal ini. Jika saya tidak salah, saya pikir Anda adalah jiwa bela diri kembar, kan?" Petik 2. Bab 1323-1323. Tang Wulin menjawab, "Sesuatu seperti itu. Dia tidak bisa begitu saja mengungkapkan rahasia Golden Dragon King Bloodline-nya kepada lawan.
Di sisi lain, kondisinya benar-benar sangat mirip dengan jiwa bela diri kembar. Pada saat yang sama ketika mereka berdua terlibat dalam percakapan singkat, platform dipenuhi dengan keributan dan komentar. Saya meminta audiensi kami untuk tetap tenang. Kami akan segera memulai reply. Pilar kerajaan kita secara pribadi akan mengomentari bagian-bagian menarik dari pertempuran Mesia ini untuk kita. Sebagai peserta pertempuran Mesia dari pertempuran lima dewa, dia pasti akan bisa menjelaskan hal ini dengan lebih rinci. Petik 2. Tang Wulin tidak dapat membantu melihat ke arah Huang Zhengyang dengan heran setelah mendengarnya. Huang Zhengyang tersenyum pahit. Ini untuk menyebarkan lebih banyak pengetahuan tentang Mesia. Saya tidak berpikir bahwa saya akan benar-benar kalah dan itulah sebabnya saya menyetujui. Di sisi lain, memberikan komentar sebagai pecundang sekarang benar-benar sedikit sinis. Hah, namun, saya harus tetap melakukannya. Petik 2. Tapi kau tidak kalah. Anda menempati peringkat pertama dalam keterampilan pengoperasian Mesia di antara orang-orang yang pernah saya temui. Kata-kata Tang Wulin datang dari lubuk hatinya. Dia masih jauh lebih rendah daripada lawan jika dilihat dari keterampilan operasi Mesia mereka. Selain itu, Tang Wulin sangat menyadari bahwa pengaruh kemampuan guru jiwa terhadap Mesia akan sedikit berkurang ketika kualitas material Mesia dinaikkan ke peringkat surgawi. Dia jelas bukan lawan yang layak untuk Huang Zhengyang jika dia mempertahankan keterampilan operasi Mesia saat ini. Dia hanya bisa menang dengan menggunakan beberapa trik khusus. Master Mesia ini benar-benar layak dihormati. Keduanya menyimpan Mesia mereka. Tang Wulin keluar dari lorong tempat dia datang sementara Huang Zhengyang masih harus memberikan komentar meskipun kalah dalam kompetisi. Di peron, Yue Zhengyu menyenggol Dai Yuyan yang duduk di sisinya. Yang mulia putra mahkota, sepertinya kita telah memenangkan babak pertama. Petik 2. Xie melengkapi dari samping. Lihat, apa yang aku katakan. Ini sangat mirip dengan perdebatan kami dari hari yang lalu. Tidak ada yang bersorak untuk pilar kekaisaran lagi. Petik 2. Dai Yuyan kehilangan kata-kata. Jangan terlalu sombong. Xie dan Yue Zhengyu serentak tertawa. Itu terlalu dekaden. Tang Wulin benar-benar memenangkan putaran pertama pertempuran lima dewa. Apalagi Dai Yuyan, bahkan Shrek Six Monster setelah menemukannya agak sulit dipercaya. Mereka hanya bisa merasakan bahwa Tang Wulin sangat berbeda dalam keterampilan pengoperasian Mesia-nya dibandingkan dengan ketika ia mengambil bagian dalam tantangan jaringan pertempuran Star Dao Federal saat itu. Dalam tantangan jaringan pertempuran Dao Star Federal, kemampuan tampilan Tang Wulin sangat berbeda dari tampilannya hari ini. Itu benar-benar baru. Selain itu, ia menggunakan Mesia yang paling biasa di kompetisi Stardow Battle Network sementara mereka menggunakan Mesia hitam di kompetisi hari ini. Lebih penting lagi, mereka merasa bahwa Tang Wulin tidak menunjukkan banyak kemampuannya yang kuat dalam pertempuran ini saat ia memperoleh kemenangan di hati mereka. Ini menandakan bahwa Tang Wulin memiliki lebih banyak kartu truf yang dapat digunakan dalam pertempuran-pertempuran lima dewa berikut ini. Powerhouses paling kuat dari setiap segmen mewakili Kekaisaran Luo Star untuk mengambil bagian dalam pertempuran lima dewa. Bahkan jika Tang Wulin hanya memenangkan putaran ini pada akhirnya, itu masih menandakan bahwa Tang Wulin sudah menjadi Master Mesia paling kuat di Star Luo Empire. Kehormatan ini cukup untuk menguntungkan Tang Sekte. Wajah tersenyum wajah Dou Luo dipenuhi dengan senyum saat ini tetapi Kaisar Kekaisaran Bintang Luo, Dai Tianling, juga tidak menunjukkan ekspresi suram. Sebaliknya, ia tampak berpikir keras. Kejutan Enci jelas sedikit lebih kuat daripada Kaisar. Mesia sangat berbeda dari guru jiwa. Mesia adalah penguat untuk kemampuan master jiwa tapi itu jelas bukan tugas yang mudah untuk benar-benar melatih keterampilan operasi Mesia yang baik. Keterampilan operasi Mesia Tang Wulin jelas di bawah Huang Zhengyang, namun kemampuannya untuk menggabungkan keterampilan jiwanya dengan mechanya telah jauh melebihi Huang Zhengyang. Ini menandakan bahwa kemampuan Tang Wulin lebih kuat dari Huang Zhengyang. Huang Zhengyang masih gelar Dou Luo. Jiwa bela dirinya, Reapers Kite, telah benar-benar memulai jalur kemampuan menyerang yang sangat kuat. Itu karena dia memiliki Mesia sebagai pembelaannya sehingga sama sekali tidak perlu mempertimbangkan untuk membela diri. Meski begitu, ia masih kalah selama proses serangan balik. Dia sudah bisa mengkonfirmasi sekarang bahwa basis budidaya Tang Wulin sudah cukup untuk menyaingi judul Dou Luo. Hei, berlemak, saya mendengar bahwa Anda memiliki tanding melawan Tuan Sekte Anda.
Enci melihat ke arah Hu Jie yang duduk di seberang Dai Tianling. Hu Jie menatapnya tajam. Mengapa? Apakah Anda mencoba mengambil intelijen dari saya? Apakah Anda pikir saya akan memberitahu Anda sesuatu? Hahaha. Broter Enci, apakah Anda takut? Petik 2. Enci berkata dengan nada yang tidak menyenangkan, apa yang harus saya takuti? Saya hanya ingin tahu tentang guru sekte Anda ini. Petik 2. Hu Jie mengangkat bahu. Tidak perlu penasaran, tunggu dan tonton saja. Saya percaya dia akan menunjukkan pertarungan yang lebih menarik bagi kami. Apapun, kami telah memenangkan babak pertama. Kami sudah berdiri di posisi yang tak terkalahkan. Benar kan, Yang Mulia? Petik 2. Dai Tianling melirik Hu Jie. Sangat baik, mari kita dengarkan komentar Huang Zhengyang. Petik 2. Pilar kerajaan Huang Zhengyang telah tiba di bilik komentar saat ini. Ekspresi tenang di wajahnya juga telah dipulihkan. Maaf, saya tidak berhasil menang. Pidato pembukaannya membungkam seluruh platform. Seseorang kadang-kadang bisa mendengar suara teriakan beberapa gadis muda ketika mereka berteriak, Huang Zhengyang, kami mencintaimu, atau sesuatu. Huang Zhengyang menghela nafas dengan lembut. Aku kalah dan aku tidak akan membuat alasan untuk diriku sendiri. Kami akan memulai reply dan saya akan mengomentari poin-poin penting dari pertempuran ini dalam perspektif orang ketiga dengan kata-kata yang cukup sederhana untuk semua orang. Petik 2. Semua layar besar menampilkan adegan pertama sebelum pertempuran dimulai. Kedua mecha memasuki arena diikuti dengan dimulainya kompetisi. Aku percaya semua orang sangat mengenal Desper Reaper, jadi aku tidak akan banyak mengenalkannya. Saya terutama akan mengomentari perasaan saya untuk Kaisar Biru Sekte Tak Terbatas Master Sekte Tang. Petik 2. Ketika saya pertama kali melihat mecha Kaisar Biru Tidak Terbatas, sekilas terasa murni dan murni bagi saya. Ya, itulah dua perasaan yang saya rasakan. Yang disebut sederhana adalah karena dia hanya menggunakan tombak. Namun, semua orang harap memperhatikan peruntungan mecha. Setiap pergoresan tipe merampingkan mampu mengurangi hambatan angin untuk sebagian besar. Sendinya sangat stabil. Pikiran pertama saya ketika saya melihat ini pada saat itu adalah bahwa ini adalah mecha yang mampu melakukan semua jenis operasi dan mengejar kecepatan. Petik 2. Sebagai Master Mecha Surgawi, selalu penting bagi Huang Zhengyang untuk membuat penilaian yang benar ketika dia melihat mecha lawan untuk pertama kalinya. Dia selalu melakukan pekerjaan dengan baik dalam hal ini. Dia dengan cermat menjelaskan sedemikian rupa sehingga hadirin tiba-tiba merasa seolah-olah mereka tercerahkan. Sekarang pertempuran. Setelah mengkonfirmasi karakteristik mecha lawan, tugas pertama bagi Desper Reaper dalam meluncurkan serangan adalah untuk menutup jarak sehingga lawan tidak akan lepas dari kendali Desper Reaper. Semua orang bisa tahu dari pertempuran bahwa ledakan Kaisar Biru Tak Terbatas akan ditingkatkan berkali-kali setelah menarik jarak tertentu dari lawannya. Dengan ruang yang memadai untuk pemanfaatannya, ia mampu mengkonversi ruang untuk kecepatan dan kekuatan. Dengan demikian, reaksi balasan Desper Reaper pada awalnya benar. Petik 2. Tang Wulin sudah tiba di ruang istirahat. Ada layar serupa di ruang istirahat yang menyiarkan langsung situasi dari tempat kejadian. Dia menyaksikan gambar di layar dan mendengarkan komentar Huang Zhengyang. Tang Wulin tidak bisa menahan perasaan penasaran karena sudah lama sejak ia terakhir kali memiliki perasaan seperti itu. Dia tidak bisa tidak mengagumi Huang Zhengyang. Setiap kata yang dikatakan Huang Zhengyang didasarkan pada situasi nyata. Dia tidak membesar-besarkan atau mengecilkan. Selain itu, Tang Wulin bisa memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang Kaisar Biru Tak Terbatas berdasarkan komentar dari sudut pandang Huang Zhengyang. Huang Zhengyang melanjutkan. Desper Reaper meluncur untuk menutup jarak. Ia menggunakan Desper Skite, keterampilan terbaiknya, pada saat yang sama untuk mencoba melakukan kontrol terhadap Kaisar Biru Tak Terbatas. Seperti halnya Desper Reaper tidak mengenal Kaisar Biru Indefinite dengan baik, Kaisar Biru Indefinite juga tidak mengenal Desper Reaper. Kaisar Biru Tak Terbatas ditipu dalam keadaan seperti itu dan berhasil dibatasi oleh Desper Skite. Selain itu, Desper Skite sudah mulai menarik mecha. Petik 2. Pada titik ini, Huang Zhengyang memperbesar gambar ke adegan di belakang punggung Kaisar Biru Tak Terbatas. Bab 1324-1324. Semuanya tolong perhatikan. Pada saat ini, saya telah memperhatikan bahwa poin paling penting di sini adalah pertahanan Kaisar Biru yang tidak terbatas.
Desperskite sangat kuat dan membawa osilasi frekuensi tinggi yang kuat yang dapat dengan segera memotong segala bentuk logam biasa pada saat kontak. Di sisi lain, efek pemotongan sangat terbatas dan hanya berhasil meninggalkan tanda dangkal pada Kaisar Biru tak terbatas setelah bersentuhan dengan Desperskite. Petik 2. Saya menyadari bahwa lawan memiliki pertahanan yang sangat kuat. Desper Reaper sedang menarik Kaisar Biru tidak terbatas ke arah dirinya sendiri saat meluncurkan Death Spin Top. Itu berusaha untuk mengandalkan efek pemotongannya untuk mengakhiri pertempuran. Ini karena bagaimanapun kuatnya itu, pertahanan Kaisar Biru yang tidak terbatas masih terbatas dan efek pemotongan total dari bila osilasi frekuensi tinggi Desper Reaper mampu melukai bahkan Mesya Surgawi dalam proses pemintalan berkecepatan tinggi. Di sisi lain, Kaisar Biru tak terbatas mulai menunjukkan kemampuan bertarungnya pada saat ini. Petik 2. Lihatlah lebih dekat, semuanya. Kaisar Biru yang tidak terbatas menusuk dengan tombaknya. Itu tidak berusaha untuk menghindari atau menahan kekuatan tarik di belakang punggungnya. Sebaliknya, itu langsung meluncurkan serangan. Yang paling penting, ada raungan mengamuk yang keluar dari kepala naga di depan dadanya. Bahkan sebagai Master Mesya, pikiranku langsung kosong meskipun memiliki Mesya sebagai penghalang. Ini menandakan bahwa kekuatan spiritual Sekte Master Sekte Tang telah melampaui saya dan dia meluncurkan bentuk serangan tipe spiritual. Petik 2. Dalam pertempuran Mesya, kemenangan umumnya ditentukan dalam sepersekian detik. Selama keadaan kosong sesaat dari pikiranku, aku tanpa sadar menarik rantai untuk mengubah arah serangan Kaisar Biru tak terbatas sehingga aku bisa menciptakan kesempatan untuk diriku sendiri. Tang Wulin merasa bahwa dia telah mendapat banyak manfaat dengan mendengarkan narasi Huang Zhengyang. Sebagai lawan, belajar tentang segala macam proses mental Huang Zhengyang menandakan bahwa ia telah berhasil mengeluarkan berbagai jenis pengaruh atas lawannya selama pertempuran. Kemampuan Tang Wulin untuk menghasilkan begitu banyak perubahan menandakan bahwa kehadirannya sendiri memberikan tekanan besar bagi lawannya. Huang Zhengyang dengan cermat menyampaikan segala sesuatu dalam komentarnya, termasuk kelemahan dan kekuatannya. Orang ini benar-benar maniak Mesya. Huang Zhengyang memilih untuk memberikan komentar tentang beberapa keterampilan operasi rahasia yang menjadi miliknya tanpa syarat sedikit pun. Dia tidak pelit dan secara terbuka berbagi keterampilannya. Tentu saja, sulit untuk mengatakan apakah Master Mesya lainnya dapat melakukan apa yang dia lakukan dalam kehidupan nyata. Di sini, ini adalah situasi pertamaku yang tidak menguntungkan. Situasi membuat kedua belah pihak tampak dikalahkan, tetapi saya sebenarnya menderita lebih banyak dampak dari tabrakan. Kerusakan pada Mesya saya juga lebih jelas. Tubuh saya juga bergetar dan itu kemudian menghasilkan beberapa kelemahan dalam kendali saya atas Desper Reaper. Petik 2. Komentar Huang Zhengyang telah tiba di tempat di mana keduanya berpisah untuk pertama kalinya. Sampai setelah pertempuran berakhir, saya belajar dari Sekte Master Tang bahwa kerugian terbesar saya selama tabrakan pertama kami bukanlah kerusakan pada Mesya saya, tetapi saya ditipu olehnya. Petik 2. Tang Wulin tidak bisa menahan tawa setelah mendengar kata, ditipu. Iya, dia mulai merencanakan tipuan terhadap Huang Zhengyang sejak saat itu. Di sisi lain, trik yang ia gunakan pada saat itu benar-benar tidak berguna pada Master Mesya biasa karena mereka benar-benar tidak mampu melakukan operasi tepat Huang Zhengyang. Triknya akan sama sekali tidak berarti ketika digunakan melawan seseorang tanpa keterampilan operasi yang tepat. Tang Sekte Master dipotong oleh serangan saya dan saya diledakkan olehnya. Kedua belah pihak dianggap sama. Di sisi lain, saya sedang berpikir inersia pada saat itu sehingga saya hanya menghafal lokasi spesifik luka Kaisar Biru tak terbatas pada waktu itu. Namun, kegagalan saya sudah diramalkan sejak saat itu dan seterusnya. Semua orang, mohon memperhatikan perubahan Kaisar Biru tidak terbatas dalam proses pertempuran berikut. Petik 2. Huang Zhengyang memperlambat seluruh adegan saat dia berbicara. Kedua belah pihak telah meluncurkan frekuensi serangan dan pertahanan yang sangat tinggi. Blue Emperor Spear digunakan untuk bertarung melawan Desperskite dan tidak ada pihak yang tampaknya berada pada posisi yang menguntungkan. Namun, meskipun kecepatannya berkurang, semua orang masih bisa melihat seberapa cepat pertempuran mereka berlangsung. Perhatian saya sepenuhnya tertuju pada Sekte Master Tang pada saat ini. Sabit keputusasaan saya sebenarnya rusak selama serangan sebelumnya sehingga kinerja saya saat ini pasti telah dipengaruhi ke tingkat tertentu. Tentu saja,
Ini bukan alasan bagi saya. Lebih penting lagi, saya tidak berhasil melihat perubahan pada Kaisar Biru tak terbatas pada saat itu. Petik 2. Dia menggambar lingkaran merah di layar dengan remote control. Tolong perhatikan Kaisar Biru tak terbatas. Transformasi luka di pinggangnya. Ini juga merupakan bagian penting dari kegagalan saya. Petik 2. Saya percaya bahwa semua orang sudah mengerti sekarang. Itu benar, luka pada Kaisar Biru tak terbatas yang dipotong oleh Reaper Skite sebelumnya sudah sembuh dengan sendirinya. Di sisi lain, saya terlibat dalam pertempuran frekuensi tinggi dan tidak berhasil menemukan ini sebagai lawan. Petik 2. Jadi, aku sama sekali tidak tahu bahwa bagian lawan yang semula fatal sudah benar-benar sembuh ketika aku dengan sengaja mengungkapkan cacat untuk menarik perhatian Sekte Master Tang dan menggunakan keterampilan operasi pamungkasku untuk meluncurkan serangan fatal pada akhirnya. Lawan menggunakan serangannya yang paling kuat untuk menahan seranganku. Petik 2. Pada akhirnya, aku meninggalkan luka yang sama pada Kaisar Biru tak terbatas sementara tubuh Despair Reaper ditembus oleh Kaisar Biru Tombak. Selain itu, perbaikan keputusasaan dibatasi oleh jiwa bela diri Sekte Master Tang yang tidak pernah digunakan sebelumnya dan pertempuran berakhir. Petik 2. Saya belajar tentang kehilangan saya di bawah bimbingan Tang Sekte Master setelah pertempuran. Hanya dengan menilai dari bagian ini, saya tidak merasa tidak adil karena kalah dalam pertempuran ini. Master Sekte Tang memilih untuk meninggalkan semua peralatan lain di mechanya. Saya berspekulasi bahwa dia melakukan itu bukan karena kurangnya kemampuan untuk menggunakan peralatan itu atau keengganannya untuk menggunakannya, tetapi itu adalah untuk mengurangi berat mechanya. Di permukaan, ukuran Despair Reaper jauh lebih besar daripada Kaisar Biru tak terbatas namun jika saya tidak salah, berat Kaisar Biru tak terbatas setidaknya 2 kali lipat ukuran Despair Reaper. Ini adalah hasil dari kualitas material mecha. Mengenai bagaimana Kaisar Biru tak terbatas mampu menyembuhkan diri sendiri, itu adalah rahasia milik Sekte Master Tang jadi aku tidak akan terlalu memikirkan itu. Baiklah, itu saja untuk komentar saya hari ini. Akhirnya, saya ingin meminta maaf lagi atas ketidakmampuan saya untuk memenangkan kehormatan bagi kekaisaran kita. Maaf karena mengecewakan semua orang. Petik 2. Huang Zhengyang berdiri dan membungkuk dalam ke arah platform, lalu dia berbalik dan berjalan turun dari panggung. Semua orang di tempat kejadian termasuk kelompok orang di peron tiba-tiba merasa tercerahkan dan mendapat manfaat besar setelah mendengarkan komentarnya. Persaingan yang begitu menggerahkan tentu akan hilang dalam kepuasan tanpa komentarnya. Sampai sekarang, bahkan warga biasa yang paling biasa pun dapat mengetahui tentang banyak detail yang terjadi dalam kompetisi ini dan betapa mengesankannya bagi para Master Mecha top dalam mengelola detail-detail ini. Meskipun kekaisaran telah hilang, para penonton merasa lebih dekaden seperti biasa dan tidak kecewa. Ini karena kompetisi itu benar-benar terlalu menarik. Kedua belah pihak telah menunjukkan semua standar super tinggi dan metode pertempuran yang berbeda. Hasil akhirnya bukan hanya karena kemampuan kedua belah pihak, tetapi lebih dari pertempuran psikologis bagi mereka selama proses pertempuran. Tidak ada keraguan bahwa Tang Wulin berada di atas angin dalam perang psikologis. Rencananya berhasil menipu Huang Zhengyang. Masih sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang ketika berpartisipasi dalam kompetisi seperti itu sekali lagi dan keduanya akan memiliki peluang untuk menang. Tentu saja, ini mengacu pada situasi berdasarkan kemampuan yang ditampilkan oleh kedua belah pihak di permukaan. Ada banyak hal lain untuk dinilai untuk mengetahui kemampuan siapa yang benar-benar lebih kuat. Apapun, Sekte Master Tang telah memenangkan putaran pertama pertempuran 5 dewa. Ini menandakan bahwa dia telah menempatkan dirinya di atas Master Mecha Kekaisaran Bintang Luo. Huang Zhengyang benar-benar pantas mendapatkan gelarnya sebagai pilar kekaisaran. Komentarnya hari ini telah menginspirasi banyak pria muda untuk menaruh minat pada Mecha dan membuat banyak orang jatuh cinta dengan menjadi pilot mereka. Tang Wulin tersentak kagum saat dia mengumpulkan emosinya. Rohnya sudah pulih saat ini. Dia agak sepenuhnya siap untuk pertempuran Mecha ini. Selain itu juga pertempuran yang harus dimenangkannya. Memang benar bahwa Master Mecha tingkat tinggi adalah Master Jiwa tingkat tinggi. Namun, Tang Wulin telah jelas memahami betapa sulitnya bagi seorang Master Mecha Surgawi untuk secara bersamaan mencapai Hyper Douluo di basis kultivasi jiwa mereka dengan belajar dari guru sekte tubuhnya, Mu Ye saat itu. Karenanya kemungkinan lawannya menjadi Hyper Douluo tidak terlalu tinggi.
Huang Zhengyang mungkin bisa melampaui Mu Ye hanya dalam keterampilan operasi Meisha-nya, tetapi masih ada perbedaan antara basis budidayanya dan Mu Ye. Tang Wulin telah merencanakan untuk menyerahkan kartu trufnya dengan segala cara di Meisha ini. Jika dia tidak berhasil menipu Huang Zhengyang selama tahap awal pertempuran, dia akan menggunakan domain time backtrack berikutnya dan bahkan keterampilan surgawi Millennium Cloud. Dia masih memiliki kepercayaan diri dengan kombinasi kedua keterampilan ini. Tang Wulin tidak pernah berpikir bahwa dia bisa mencapai kemenangan dalam pertempuran lima dewa. Rasanya agak tidak realistis karena dia berperang melawan kekaisaran. Selama dia bisa mencapai kemenangan dalam satu atau dua putaran dalam pertempuran lima dewa, itu sudah cukup baginya untuk membenarkan Tang Sek. Lagi pula, usianya baru 20 tahun.